Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Cerita Untung. Pasti udah tahu tamu kita siapa karena udah lihat thumbnail pasti kan. Nah, sebelum kita ngobrol jangan lupa untuk subscribe dulu. Dan juga nyalain loncengnya. Kita akan kenal dengan tamu kita. Pasti udah kenal juga, tapi kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Teman-teman pasti tahu dong lagu Bunga Terakhir. Pasti tahu juga kan itu lagu siapa? Nah, kali ini Cerita Untung bakal ngajak kamu ngobrol bareng pencipta lagu Bunga Terakhir, yaitu Baby Romeo beserta sang istri Meisya Siregar. Pasangan selebriti ini akan berbagi perjalanan cinta keduanya hingga sampai berumah tangga yang ternyata penuh lika-liku. Banyak pengorbanan yang dilakukan pelantun Bunga Terakhir itu demi bisa menjadikan Meisya sebagai istrinya pun bukan waktu sebentar. Baby membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Lalu, bagaimana Meisya akhirnya memilih Baby? Dan bagaimanakah akhirnya pasangan ini memutuskan untuk lebih mendalami agama? Kabarnya, Baby diajarkan ngaji oleh sang anak. Oh iya, katanya Meisya sempat takut ketemu Arie Untung. Kenapa ya? Yuk kita saksikan kisah selengkapnya pasangan sweet ini di channel Cerita Untung. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi channel Cerita Untung, biar kamu gak ketinggalan cerita inspirasi lainnya. Ya, itu dia. Sudah tahu pasti kan yang suaminya adalah seorang komposer ya, pencipta lagu ya. Kalau saya punya pendapat, beliau ini sebenarnya bisa kerja di Disney sebagai pengisi suara sih sebenarnya. Hah? Ya. Dari mengisi suara? Suaranya berkarakter. karakter. Terus kalau istrinya teman sekantornya dia dulu. Satu alumni kita kayaknya. Ya, tamu kita adalah Baby dan Meisya. Siregar, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Itu sekarang paling penting itu ya. Paling penting itu sehat paling penting. Alhamdulillah. Ya. Ini kemunculan pertama kali Mimi sama Meisya saat duanya berkerudung. Iya. Dulu kita tahu mereka dulu barengan. Dulu tali satu. Iya. Tali satu. Kadang juga nggak bertali. Kadang nggak bertali. Iya. Benar-benar. Gimana sih? Nah, ini kita langsung mau nanya nih, pasangan ini kan luar biasa banget ya. Nggak pernah ada gosip. Ya karena kita juga pembawa gosip dulu ya. Jadi nggak mungkin bawain sendiri ya. Mungkin gara-gara itu. Jadi aman nih ya. Tapi emang bener ya, nggak pernah ada gosip, nggak pernah apa. Emang udah berapa sih usia pernikahan sebenarnya? 18. Mau 18. Lamaan dia. Oh, 2004 Lamaan kita ya? atau 2003? 2004. Oh, kita 2005 ya? Iya, lamaan dia 18 Iya. tahun ya. Oh, iya. Mau ya. Mau Mau 18 kemarin baru Sweet 17. Oh, ini mau ke 18. Yes. Waduh. Dulu awalnya nih kan ya kita tahu ya, Meisya dulu model, ya kan ya? Model ya di 18 tahun yang lalu tuh. Apa sih cover girl? Awal mula gue aneka dulu. Oh, aneka. Aneka yes. Oh, ya Allah. Yang senyumnya Abis dikejar ya? Iya. Ini biasa Abis- udah 5, Pak. Oh iya. Abis aneka yes gue baru gadis. Nah, waktu itu di zaman itu kan bisa aja Baby ketemu siapa, ya kan? Meisya bisa ketemu siapa? Lu dulu Beb, kenapa Meisya dulu? Nah, kenapa pilihan lu untuk ke Meisya? Karena aku doang yang mau nih. Enggak deh. Dulu kan bunga terakhir. Coba ya. Kenapa nunjuk-nunjuk Ari? Saksi hidup. Saksi hidup mau Jadi ngomong. gua. Dia merengin. Gak tahu tangannya kesini sendiri. Gila di bininya tuh biasa segitu lempar kesalahan. Bos, Jadi gue yang salah. Meisya Medan. Hah? Ada Anton Medan. Ini Meisya Medan. Meisya Medan. Lu pertama kali ketemu di mana? Ngeliat Meisya di mana pertama kali? Iya kan waktu itu kan memang setelah Bima bubar itu kan gue melanglang buana lah dengan beberapa band segala macam yang waktu itu gue juga kita main di beberapa kafe gitu ya. Nah, sebenarnya nama dia ini gue udah tahu lama. Udah harum dalam tanda kutip ya. Tanda kutip tuh Di adalah ya di Bandung harum, di Jakarta juga adalah beberapa temen gue yang
udah ngomongin dia gitu loh. Cuman dulu kan ngetopnya Aladin gitu. Sinetron gue dulu. Nah tapi waktu itu mungkin karena gue belum ada keseriusan lah ya untuk Tapi belum kenal. belum lah dari teman-teman gue yang namanya anak Bandung, ada tuh cewek kan biasa kita kalau lagi nongkrong ya dulu kan anak-anak band gitu ngomongin si cewek A B C ini, kalau di Bandung ini dong si ini ada nama dia keluar, ini si Meisha dong cantik gitu, udah pokoknya udah harum lah. Nah tapi gue begitu gue lihat Aladin kayak apa sih orang, tapi kok nggak suka, biasa aja gitu. Oh, pertama kali nggak suka? Dia ngeliat foto doang. Yang Foto mana sih namanya Meisha tuh film, gitu. sama di Terus misalnya dia ada sinetron dia nonton, oh ini Meisha, dia sih Terlalu- biasa aja. terlalu ini gitu. Nah terus ya Sok udah banget ya, so cakep. Kan lagi A few moments later. kan lagi dulu zaman lagi anak band boleh milih. Oh iya. Anak band lagi boleh milih. Benar. Terus. Kenapa jadi gua lagi? Apa salah gue Maksudnya sih? sama-sama Iya. anak band. Anak band boleh milih. Kalau gua kan band buat keluarga sendiri doang. Kaset rekaman yang beli keluarga, yang bilang bagus orang tua gua. Gak, suara lu bagus ah. Oh iya sih maksud. Muse. Iya. Mulyadi. Muse. Puas melihat. Mulyadi. Terus habis Ya udah itu, melalang buana di kafe setelah sekian tahun ya. Nah pada akhirnya ketutupan Pak ya, saya itu kameranya. oh di iya situ. kan masternya di situ. Tuh, sadar kamera loh. Tangannya sadar kamera. Iya. Terus ketemulah di Di kafe salah satu kafe Bandung gitu, yang di hits Bandung, banget. yang hits. Jadi dulu tuh anak Bandung tuh kalau gaul ke situ. Situ. pasti. Udah tutup kan sekarang ya? Udah, lah tahu kan Anda. Takut salah apa benar nggak tahu ya, salah yang sama apa enggak gitu. Nah, disitulah ketemu. Dia ya ada maksudnya, kok aslinya begini ternyata. Begini tuh gimana Pak? Maksudnya cantik. Berarti aku nggak fotogenik dan nggak Itu kamera buat aku. face. Itu first love at first sight apa? Loh. Emang Gue percaya nggak, gue ngeliat dia itu, gue udah langsung bilang di hati gue kalau ini gue mau kawin, nikahnya sama dia gitu. Mau gue kawin Saat ketemu nih, langsung cewek itu? gitu. Padahal belum kenal. oh. Jadi emang Itu acaranya lagi manggung di situ, dia ngisi juga. enggak. Dia Emang main. ketemuan aja. Dia lagi lagi main. main-main aja di Oh. situ. Gue lagi ngafe lah di situ lah temen-temen. Gue lagi ngapain sama teman-teman gue. Nah. Terus tiba-tiba ada temen gue yang ngomong, Cak, ada yang mau kenalan nih sama lo gitu, anak Jakarta gitu. Terus gue ngeliat bentukannya dia kan, gondrong gitu kan. Saat itu tuh tipe gue nggak ke situ, nggak pernah gue seumur-umur dideketin sama cowok gondrong gitu kan, pakai sepatu jenggel gitu, terus pakai Matre, celana, si matre. terus pakai pokoknya Matre. enggak lah, aku kan belum tahu mobil kapan dulu. Andis. Ayo, anak apa? Disco. Anak disco. Sebenarnya anak disco. Adidas, anak disco dari selatan. Udah gitu akhirnya ya udah dikenalin sama temen gue di situ. Awalnya waktu lu lihat pertama kali lu lihat baby itu apa gimana gayanya Itu, gimana? Gayanya kaget gimana gue. sih? Kaget Dan karena bukan Bukan tipe lo? selera gitu bukan, ya. bukan tipe dan bukan selera. Karena pertama gue nggak pernah kepikiran dekat sama musisi, sama pemain band, terus gondrong gitu kan, terus stylenya bener-bener nggak deh, bukan gue banget gitu loh Gue kayaknya. lagi seneng cowboy dulu. Dan dia tuh dulu seneng gaya cowboy. Hancur banget deh gue ya. Pakai sepatu lars dong. gitu. Sepatu lars gitu. Pakai coat, siang-siang pakai coat. mau Itu siapa pakai? kemana? Ya Allah. Bandung kan dingin. Tapi kan Bandung dingin. Oh, Bandung dulu dingin. Masih dimaklumi. Cuma dinginnya Pada juga nggak masa- menggigil. Iya. Lumayan lah, jam 12 siang tuh dagu masih dingin. Tapi udah menggigil, kancingnya dibuka sampai bawah. Loh, itu Coba. Gitu. Jadi, dadanya tuh dipamerin. Itu ciri-ciri. Ada bulu-bulu. Ada bulunya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, itu Masalahnya. dia. Padahal lu gue Kalau ada bulu- udah kena angin. Kalau ada bulunya, dingin, merinding. Berdiri. Kayak yang di sini lentar kan gitu. Pakai bukan segala. Jadi ngebayang. Gue ngebayangin juga tuh. Itu abis itu cuma kenalan hilang. Kenalan enggak, abis itu telepon-teleponan. Cuma waktu itu kan saat itu gue udah punya cowok di Bandung.
yang mana cowok itu tuh jadi laki gue yang pertama, kawin gue. Nah, Oh itu udah kenal? udah kenalan sama baby. Oh. Nah tapi karena berhubung waktu itu gue itu tinggal dari kecil bareng sama keluarga yang overprotective. Keluarga gue tuh Batak banget, Islamnya kuat banget, dan gue tuh dapat perlakuan overprotective. Jadi gue bergaul tuh Dijagain banget nggak boleh gitu. maghrib, lewat dari maghrib gue tidur di luar, Van. Tidur di luar, bokap gue tuh bisa tega gue nggak dibukain pintu. Jadi di luar, jadi rumah gue tuh dulu di Bandung, rumahnya tuh begini, di sampingnya itu service area. Jadi pintu depan sama pintu samping itu dikunci. Jadi kalau gue pulang lewat dari maghrib, gue tidur di area service yang depannya itu kamar pembantu. Jadi gue tidur di situ. Gue kalau telat pulang. Kalau zaman Pada maghrib kemarin masih Ada maghrib, pokoknya nggak boleh lewat dari maghrib. kalau telat langsung pulang pagi sekalian. Yoi, sekalian aja. Oh, iya. Seneng ya, nambah seneng. Nah, karena gue di overprotective gitu, salah satunya adalah gue nggak boleh pacaran. Nah, sama cowok gue yang dulu, itu gue nggak boleh, gue ditentang. Nah, disitulah karena gue dapet pertentangan, jadi dapet ada peluang dikit untuk orang masuk. Entah gimana, kok bisa tiba-tiba peluang itu tuh ada yang gue tuh nggak percaya banget, kok tiba-tiba nyokap gue suka sama dia, welcome sama baby. Jadi kalau gue ada kegiatan di Jakarta, gue syuting iklan, gue syuting sinetron, atau gue casting, atau kan gue harus ke Jakarta kan. Itu nyokap gue tuh udah nanti dijemput sama baby apa segala macam gitu loh, Fen. Jadi cakep nggak penting, Ri. Nah karena Tapi bisa jagain. Oh, karisma. jadi Oh, sama sama gue. jadi nyokap gue ikut ke Jakarta, bokap gue ikut ke Jakarta, tapi yang jemput baby. Jadi yang awal gue di Jakarta tuh baby. Nah kalau di Bandung gue tuh nggak punya, di Jakarta gue nggak punya kesempatan untuk bisa pacaran. Kalau di Bandung gue backstreet. Jadi gimana ya, Van? Waktu itu tuh situasinya tuh kayak complicated gitu loh. Gimana ya? Lo di Bandung lo nggak ngerasa dapetin apa yang lo mau dengan pilihan lo, tapi ada satu cowok yang bukan tipe gue, tapi dapat peluang dari orang tua gue. Bentar. Lu sendiri ngerasa baby bukan tipe lu, tapi orang tua lu ngerasa sebaliknya. Iya. Tapi orang tua pakai topi koboi juga gitu. Enggak. Totonya Baby. Tapi orang tua gue nggak bilang baby tipenya, enggak, bukan. Tapi memberikan peluang itu kepada baby. Kayak seolah-olah ini nih Iya, cocok tapi, nih gitu. Inner. Tapi nyokap bokap gue, Ada sinar lu begini. tapi nyokap Ke center bokap dong. gue nggak bilang kayak oh ini dong cowok, enggak. Oh enggak ngojok-ngojokin Enggak. aku itu. Jadi selama gue punya teman dekat, gue punya pacar zaman dulu cuma satu cowok yang diagung-agungkan sama nyokap bokap gue. Karena dia punya pendidikan yang baik, keluarganya baik, terus pokoknya kerjaannya baik, Calon lah gitu ya. masa depannya itu yang emang straight to the point. Nyokap bokap gue tuh benar-benar ngarahin ke situ. Tapi kalau sama baby itu cuma ngasih peluang doang. Sebenarnya lampunya tuh lampu kuning lah. Kayak ngasih hijau-hijau harapan lah banget. ya. Hijau, ngasih harapan. Ngasih harapan lah ya. Tapi bokap gue masih agak-agak pasang badan karena ini musisi, masa depannya gue nggak jelas, gue nggak tahu nih orang gimana. Jadi bokap gue tuh kayak masih jaga wibawa supaya nih orang jangan ngelunjak lah, ibaratnya kayak gue belum lampu kuning sama lo, gue belum lampu hijau, gue cuma ya udah kalian berteman aja. Bokap gue kan kolot gitu. Berapa lama tuh fase itu? Fase itu on and off-nya 1 tahun ya, Beb. 1 tahun ya ada ya. Di masa itu, baby tuh nggak berhenti deketin lu? Enggak berhenti. Itu gimana lu? Di zaman Kan lu harus sabar dong berarti kan? Iya. Satu sisi yang di Bandung kan ada nih backstage, Iya. satu sisi lagi di Jakarta nih open gitu Nah, kan. jadi gue putus nyambung. Jadi misalnya Tapi baby nggak tahu itu? baby tahu. Tahu dia udah punya, gue curhat abis-abisan. Lah itu gimana tuh? Tapi statusnya sama Mas Bebe apa? Iya, Cuma temen curhat, gue ngerasa nyaman karena setelah gue ngobrol sama dia tuh, gue tuh ngerasa kayak apa ya, kok gue nyaman ya cerita sama dia, kok dia nampung ya,
gue telepon-teleponan tuh bisa berjam-jam, bisa 4 sampai gue tinggal tidur tuh kadang-kadang dia masih halo, terus ketiduran gue. Itu apa karena suaranya yang kali ya. Jadi kamu dia mungkin kayak gitu kan, gak ada masalah. kayak pembawa RRI gitu ya, macam berita RRI. Gue jadi kayak udah tamat nih TV-nya. Berarti dia yang selera tua. Enggak, ini uniknya gini loh. Berarti di saat itu lu nggak jealous itu, Beb? Lu kan udah suka kan berarti itu? Itu kerjaannya kalau ketemu tuh ya, aku mau tahu dong, kamu tuh sama dia gimana sih? Terus kamu kalau marahan gimana? Kalau kamu jalan-jalan kemana? Dikorek gue habis-habisan sama dia. Sampai sekarang loh. Dan sampai sekarang dia punya kebiasaan Abis jalan. Sekarang Yo, juga semua nanya-nanya. mantan-mantan gue ditanyain sama Ditanyain dia. semua? Iya. Sampai Nih, gua enak nih aja orang gua aneh. suruh stop. Nah, udah gitu udah dia panas, Udah cukup, kebakaran, Gue kadang-kadang suka kesenengan ceritanya. kepanjangan ya memori. Kesenengan gitu. Kayak film apa yang kita nonton di Netflix ya? Memori keseruan ngomongnya. Enggak tahu ya. Amat sih lo Ya lama-lama ini udah muka lu. panas. Enggak, yang gua salut Lah, dia tuh yang nanya. lu ngelola hati lu tuh gimana saat itu Gua pasti nggak cemburu kan, ngerti, kan lu kan yang cewek Gua yang lu nggak suka ngerti. sebenarnya punya orang gitu kan. Iya, gue nggak ngerti. Dan itu lu gimana nggak, logika. ya mau nggak mau lu hidup dalam jealous selama setahun itu berarti kan? Iya lebih dari- sama-sama lah. Artinya dari pihak sana juga pasti. Tapi yang ada Pihak kan Oh, nggak tapi tahu. pihak Tahu sana gue. juga tahu juga. Tahu. gua. Pada akhirnya Ini ada emang tahu. zamannya emang Player main juga. banget ya. Pemain. Dua-duanya kok bisa maklum gitu. Laki kan apalagi anak metal gitu. Anak band. Lu nggak mau banyak nih, model mah banyak gua. Salah ngomong. Lu mah nggak mau banyak. Kok bisa mau? Gue tuh nggak tahu, Ri, dua-duanya bintangnya sama loh, sama-sama Virgo. Jadi mantan gue sama Baby bintangnya sama Virgo. Dia anak band juga. Enggak, dia justru dari bukan dunia entertainment. Heeh. Jadi bener-bener apa ya, kayak gue berhadapan dengan dua orang yang beda. Tapi gini loh, gue nggak jalanin dua-duanya ya, on and off. Jadi begitu di Bandung gue ribut, berantem karena tekanan dan lain sebagainya, gue putus, gue lari ke Baby, gue curhat, Kok pinter banget ya, nangis, bener. nangis. Terus akhirnya dia nampung gue. Terus udah gitu, udah ya aku harus pulang nih ke Bandung, pulang lagi gue ke Bandung. Terus gue jatuh cinta lagi, gue balikan lagi. Terus udah gitu gue ada kerjaan lagi, gue ke Jakarta yang gila lagi bolak-balik. Iya sih baby. Dan itu berjalan berapa lama? Ya Tahunan itu. 1,5 tahun lah ya, sampai akhirnya gue decide gue kawin lari. Iya lama-lama. Gue pikir ya akhirnya yang menang sama baby gitu ya. Lama-lama waktu itu gue capek juga. Gua bilang, ya Lu udahlah. cabut. Enggak, maksud gua artinya kasihan juga gua sama dia karena waktu itu dia tuh pengen nikah gitu Gue loh. kebelet banget nikah. Dia pengen nikah Gue pengen serius. bebas dari rumah gitu karena Oh, gue jadi karena capek pengen deket bebas, sama- jadi- karena dalam pikiran gue jadi, tuh jadi bargainnya dia pada saat itu bargainnya dia tuh udah berubah, bukan pengen pacaran lagi. Pengen nikah. Tapi siapa nih yang berani nikahin gua di antara lu berdua? Gitu loh. Nah, menurut pendapat dia gua itu melihat satu pernikahan itu kok terlalu santai buat gua gitu. Karena waktu itu memang gua bilang sama dia, intinya gini, aku mau kawin sama kamu besok juga bisa, cuman asal kamu tahu yang kita ke KUA itu ya cuman kertas doang, nggak penting itu. Gua bilang, kapan aja bisa "Ya, dirobek. itu mah lo robek juga bisa gitu loh. Buat gue kalau lu di gue yang penting tuh lu udah ada di hidup gue, di hati gue, ya itu yang paling penting. Nah, cuman Belum ready kalau- lah sebenarnya. Enggak, maksudnya bukan belum ready gitu loh. Cuman Dia pengen mantepin pemahaman tentang pernikahan itu jangan sampai cuman pengen dapat surat aja gitu. Lu tahu nggak gitu loh pernikahan tuh kayak gimana? Yang penting kan kita bisa lama selamanya gitu loh. Dengan jawaban lu itu malah bikin dia cabut ke Malah dia bete, gue ngomong begitu, dia bilang lu gasar dulu emang nggak bisa serius lu orangnya, lu musisi lu dasar gini-gini. Mikirnya nggak mau Nah, serius. sementara yang ono ya meyakinkan bahwa ya mungkin dari segalanya memang memenuhi standar ya. Ya artinya kan ya pebisnis, terus apa namanya ya jauh lebih tua juga. Jauh lebih tua juga di atas. Menurut lu dia lebih ready gitu saat itu. Lebih ready. Nah, ya udah dia lebih milih ke sana. Gue bilang ya udah kamu ke sana aja. Lebih ke sana ya memang udah kayak gitu. Itu gimana pas ketika akhirnya dia memutuskan untuk nikah sama yang lain, perasaan lu gimana?
Bunga Terakhir Lu langsung dengerin ya. aja semua lagu. Bunga Terakhir. Oh itu, keluar. aduh, Lu dengerin gurunya. semua lagu gue sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh Ya, iya. lo dengerin lagu sadis lah, kurang lebih mewakili lah, terlalu Sadis sadis. juga. orang. Sadis. Oh, terlalu sadis. Oh, selalu ada caramu. Karena refnya kan semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku satu saat nanti. Jahat ya, diancem gue. Tapi kan yang keduanya, Lewat lagu. yang kedua ref duanya Oke. kan hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tempatmu kembali sebagai cintamu. Doa. Berarti bisa dibilang semua lagu-lagu itu sebenarnya diperuntukkan untuk Meisya. Ya kira-kira begitu. Besok aku juga. Gue kalau udah ngomongin lagu kayak udah berdarah-darah mulu. Tapi justru berarti kejadian tersebut justru menginspirasi. Bener. Dan Kan Bunga Terakhir setelah itu kan itu karya-karya lu jadi meledak banget. jadi dalam-dalam nusuk-nusuk karya lu kan lu harus ditusuk-tusuk dulu tuh baru dapet tuh karyanya jadi keluar kan Nah, gitu. tapi pertanyaannya, Bu Meska tahu nggak kalau itu lagu Ya tahu lah. diperuntukkan Kan dia nih nikah kan nih, dia bayangkan nikah. kamu ya, dia nikah sama Kenapa orang nih kok ya. kita jauh-jauh? Ya. Kita kok ini rekonstruksi nih. Dia nikah sama orang lain, jebret. Lagu Bunga Terakhir kan hit. Heeh. Dia lihat, lagunya hit. Wah, ianya si Baby nih. Lagunya begitu. Pasti buat gue itu. Gitu, nggak mungkin nggak. Gimana? Emang ya kan, bener kan? Iyalah, pasti. Lagunya buat sinetron ya kan? Iya. Ya pokoknya mau buat apapun dulu kan Bunga Terakhir booming banget. Gak usah marah meledak dong, gitu. biasa aja. Biasa aja lah, gak usah pakai marah dong. Aku kayak marah ya. Orang Itu Palembang berapa sih tahun? ngomongnya gitu. Berapa tahun tuh? Apanya? Jadi kan setelah itu kan berarti kan jeda itu tuh gak ketemu tuh. Oh, nikah. Heeh. Nikah gue cuma 1 tahun 8 bulan. Nah, itu di masa berdarah-darah tuh sambil berkarya gitu. Ya meneruskan hidup lah. Jadi dia ya begitu menikah ya Bunga Terakhir itu terus kenanglah gua keluarin album. Jadi ya pernikahan dia ya diiringi dengan lagu-lagu gua. Nah, jadi kalau itu dia sering cerita gitu. Kamu rasanya gimana? Saya gue suka nanya tuh. Kan gue ngetop banget gue bilang gitu kan, lu kan lagu gue gitu kan di TV gitu. Itu di mana-mana Ya, kan. sih sayang, apalagi yang Rio Febrian tuh yang tiada kata berpisah itu. Oh Terus iya, ada itu yang- lagu-lagunya dalam banget ya. Terus ada yang Glenn lah, tiba-tiba waktu itu gue bikin selama Dia lagi kau mau. produktif ya. Dan semua patah hati semua lagi. Itu kan jadi Ada malah yang bisa juga ya. Tapi kemudian bagaimana setelah mungkin lo ya mungkin ditakdirkan saat itu mungkin nggak berlanjut ya. Ya Iya. Bisa balik lagi. Emang Baby nggak ada siapa-siapa selama ngisi kekosongan? Nggak ini sama siapa apa gitu? Banyak lah dia mah. Ya kan? Dan dulu tuh sempet nggak sih Baby sempet dibilangin kalau nyari pacar pasti mirip-mirip Meisya gitu. Siapa ya? Apa jangan-jangan itunya Nanda juga bener juga. Oh mungkin dia banyak sih yang Jadi belagu sih. cuman ya nggak tahu deh ya anehnya ya setiap yang deket pasti ya cabut lagi gitu karena nggak kuat mungkin ya gue ceritanya tentang dia terus. Oh, jadi emang juga nggak lepas juga dari cerita sosok wanita yang sudah Iya meninggalkan. nggak tanpa disadari gitu ya jadi larinya kok ke situ lagi gitu. Terus jatuhnya juga ngebanding-bandingin jatuhnya. Gue inget banget deh begitu dia udah married tuh gue selalu arti gini loh kalau lagi eling tuh gue sering sholat gitu loh. Apalagi Iling. Pas lagi eling gue kan bajingan banget ya nggak pernah sholat gitu tapi ada satu waktu tiba-tiba lagi bersih nih nggak ada alkohol gitu ya nggak ada yang lain-lain. Nah, tiba-tiba gue pengen sholat gitu karena tiba-tiba inget dia gue selalu kalau inget dia pasti sholat. Nah di situ emang selalu terucap doa gue yang sama waktu itu ya artinya gue cuma bilang ya kalau memang dia bukan milik gue ya tolong bikin dia bahagia gitu loh. Tapi kalau dia memang milik gua, ya balikin dia ke gua lagi gitu. Ini episode romantis banget Nah, ini itu. kayaknya deh. Selalu terucap itu tuh. Setiap sholat gitu. Jadi nama lain ikhlas gitu li. Nama lain gua udah ikhlas sebenarnya gitu loh. Jadi gua udah serahin semua urusan
ke Yang Maha Tahu lah ke depannya gimana. Nggak ada yang nyangka, bener nggak ada yang nyangka. Dan pada saat itu yang memang yang ngebuka front duluan kan tiba-tiba gue kaget bangun tidur masih pakai kimono gagal gitu di rumah, tiba-tiba ditelepon nyokapnya dia. Gimana? Iya bilang, baby, apa kabar? Baik, tante. Aku bilang, oh iya, baby. Kalau cerita nyokapnya kalau dia sebenarnya lagi ada masalah. Memang baby nggak pernah lihat infotainment. Dia kagak tahu, gue ditinggal anaknya kagak pernah sadar, gue bilang. Baru-baru Sanax nonton. mulu. Sanax gue kemil dulu. Nggak di blender ya sekalian? Pakai melon. Langsung, iya kan, nggak pakai air, udah langsung punya. Udah kayak makan popcorn ya. Sanax gue punya. Saking buat ngelupain anaknya padahal ya. Pengen tidur gua. Iya. Gua kagak bisa tidur, bayangin, susah tidur. Terus Ya Allah, ibunya nanya gitu. Ibunya nanya, masalah apa tante? Cie, bilang kayak gitu kan. Kalau mati ada nggak dapet? Gua keluarin karisma gua yang setinggi-tingginya lewat suara gua. Suara. Masalah apa tante? Cie. Varia Nusantara. Males banget. Itu terus. Iya baby, jadi Meisha tuh ada masalah. Pokoknya gini baby, tante tuh nggak mau sampai Meisha tuh kemana-mana. Berarti maksudnya Salah pergaulan. tante harus lihat Meisha tuh jadi salah pergaulan, maksudnya salah cerita sama orang atau gimana segala macam. Mama mau baby yang Tante masih ngomong tante. tante mau baby yang jaga Meisha. Ya dapat mandat gitu ya gue happy lah gitu kan. Nah terus gimana saya bisa hubungin tante? Teleponnya kan gue udah nggak tahu. Emang nggak bener kontak sama sekali sama Enggak lah. Selama Setahun. merit Oh, Setahun 8 bulan tuh benar-benar udah lose kontak banget. ada kangen-kangen apa gitu? lost contact, tek ketemu di PIM, ketemu di Sering Peacock, Heeh. accident di Masih ada ketemu, Peacock ya? accident di Dan ketemu. dia tuh nongkrongnya di tempat kita nongkrong dulu tempat gitu. nongkrong gue dulu, Salah. gue nongkrong di situ, jadi gue sering banget. Apalagi itu tempat kayaknya semua pada ke situ kan. Sering ketemu, Sering. tapi bawa suami Iya. saat Iya. itu. Dia buang muka, Kalau pakai tuh si poni tega lempar pasan gitu. sadis ya. Oh, itu sadis juga sih. Padahal ya, Sadis. Lo kalau ketemu gimana ngapain? Dia buang body pakai poni ini Pulang aja. yuk. Begitu, Pulang yuk, gitu. gua. Terus pas itu Iya, ketemu. di apa namanya? Diduain pernah, bahkan nggak dipilih pernah, ditinggal gitu pernah. Akhirnya balik lagi. Itu gimana tuh? Apa yang ngebuat? Dan kenapa lu baliknya tetap ke baby juga? Awal mulanya tadi yang baby sampein tuh nyokap nelpon kan tanpa sepengetahuan gue. Bener kejadian, nyokap gue tuh kayak udah punya feeling pasti orang pertama yang akan gue telepon adalah baby, dan it happen. Mama papaku nggak bilang iya, aku nggak bisa lanjutin, gue gituin. Iya, Sabar tapi banget. kan ini mungkin apa karena ngerasa pernikahan yang itu kan tanpa Gagal, restu kan? berarti kan, Iya, karena gagal. kan lari kan. Gagal. Jadi makanya yang kedua orang tua harus dilibatin Iya, gitu. iya. Oh. Karena kan gue udah cukup ya cerita itu gue pengen lengkap sih sebenarnya, karena gue takut membuka luka lama dari pihak almarhum suami gue, kan udah meninggal Iya. nih. Gue nggak mau nanti kalau gue cerita terlalu dalam di situ. Iya sih, Skip aja itu Ya, aja. itu dengan di skip. Tapi intinya adalah gue pengen memulai dengan restu kedua orang tua gue Ya. gitu loh, karena biar gimana pun gue udah cukup deh nyakitin nyokap bokap gue kayaknya tuh ini saatnya gue membayar gitu loh. Nah, ya udah gue ikhlasin aja udah, pokoknya kalau nyokap bokap gue oke sama baby, tapi dalam hati gue agak sanksi karena balik lagi baby musisi, itu yang dikhawatirin bokap gue dulu. Baby DO sekolahnya, dia nggak sekolah, dia apa, dia masa depannya nggak tahu gimana, apalah nggak bisa. Selalu gitu deh ya kalau gitu. musisi ya. Sampai akhirnya ya udah, pokoknya intinya kalau gue ngeliat ya ini benar-benar jalan Allah yang kadarullah aja. Jalannya dimudahin, dia ngedeketin kakak gue, ngedeketin abang gue, ngedeketin bokap yang bokap gue tuh orangnya kaku, dia bisa ajak ngobrol politik, dia mau ngajak ngobrol bisnis, pokoknya dia cari celah Masuk aja gitu ya? biar ngomong gitu loh sama bokap gue tuh. Diajak ngerokok. Diajak Padahal bokap gue udah berhenti ngerokok, diajak ngerokok bareng lagi. Mau rokok lagi bokap. Iya, Sekarang jadi rokok gak ada? Gini, enggak, bokap gue udah nggak ada, udah meninggal. Oh. Tapi waktu itu sempat balik lagi. Tapi bokap gue akhirnya menemukan kayak punya temen ngobrol. Jadi tiap datang tuh
oh iya nih orang enak nih ternyata diajak ngobrol macam-macam, ngomongin musik lama nyambung ya Oh kan, iya, tahu tambah lagu lagi, segala ha. macam gitu loh. Jadi ngalir sampai pada akhirnya kita nggak planning nikah secepat apa gitu ya, kita nggak punya planning nih berdua, kita nikah kapan nih sayang, kayaknya mau papa udah oke nih, nggak ada kepikiran sama sekali karena waktu itu konsentrasi lagi kepecah, baby lagi ngurusin almarhum papanya sakit kanker cukup lama, jadi di rumah sakit bolak-balik. Kita tuh nggak ada kepikiran mau nikah cepet tuh, dalam waktu dekat. Tiba-tiba abang gue merit, persis di atas gue abang gue merit, keluarga dari Medan Datang datanglah ke semua. Bandung, didudukin gue, didudukin, akhirnya tante gue ngomong, Bu, gue manggilnya, sama Uda gue manggilnya, dikumpul didudukin lah baby sama gue, kalian tuh kayak mana hubungannya? Baby tahu kan Nesha ini janda. Pokoknya kami tidak mau ada fitnah kalau kalian kelamaan kalian sama-sama tapi kalian nggak serius. Oh karena ini si Regar ini Iya, kan Islamnya adat kuat banget iya. juga ya. Jadi Ya, dan- pokoknya baby nggak usah lama-lama. Kalau misalnya memang baby serius, cepat lamar Nesha. Duit dia di bank tuh cuma 2 juta, lagi ditodong suruh nikahin gue. Karena duitnya habis untuk urusin rumah sakit Oh lah iya, segala macam. bolak-balik ya. Zaman dulu kan belum apa ya, belum Belum ada ATM ya? endorsean Oh. gitu kan. Oh iya, Tapi jauh. alhamdulillah sih Om Darwis ya Beb Mm-mm. support kita foto, anak Avanti kasih kita kebaya, Pak Amin ngasih kamu baju, Baju. Si ya. Dani alat band, Dani alat nyanyi, band, semua. Aquarius, souvenir, CD, terus ada teman kita punya Itu udah endorse Bu namanya. lah Iya, buat gue nggak tahu, pernikahan. tapi gue cuma minta tolong, tapi zaman dulu belum ada Belum ada namanya gitu. Belum ada Cuman endorse-endorsean. kita minta gue tolong. Oh, iya, telepon iya. nggak telepon. Nah ini yang penasaran, di momen mana lu Beb lu jatuh cinta banget? Maksudnya ini jatuh cinta bahwa ya kan ini perjuangan sampai sejauh ini kan pasti kan lu cinta banget sama dia. Iya. Di momen pas kapan lu ngerasa paling jatuh cinta, akhirnya yakin ini bini lu gitu? Enggak, tapi Ri, nggak tahu ya gue. Lu kan mau nunggu, kemudian lu sakitnya sampai begitu Sampai gitu. bikin lagu kayak Sampai gitu. bikin lagu gitu. sampai sakitnya sampai begitu dan mau nunggu. Gue tuh kalau bicara perempuan pada saat itu mungkin banyak gitu ya, pilihan tuh banyak gitu ya. Cuman gue cuman mau kawinnya sama dia memang. Iya, Itu ada, kan ada satu ada. momen yang Momen bikin Gue lu apa? juga nggak tahu. Reasonnya apa gitu? apa karena kebersamaan yang kemudian udah nyaman akhirnya udah tanpa terasa lu udah ngerasa udah nggak ada yang Nggak tahu. Jadi kalau buat gue, kayak pemahaman cinta itu ya buat gue. Cinta itu buat gue itu harus gue build. Jadi kalau gue pernah deket sama A atau si B atau si C gitu dan itu nggak terjadi gitu ya, memang gue nggak nge-build itu gitu. Nggak ada effort Oh. gitu ya. Nah, Oke. tapi kalau sama dia itu memang gue lagi bangun sesuatu dari guanya gitu. Jadi secara feeling lu happy untuk ngelakuin itu gitu kan? iya, dan itu emang niatan gue, emang mau apa ya. Jadi buat gue tuh kalau gue mau nge-build sebuah pernikahan ya berarti gue harus ngebangun dari guanya itu harus udah ya harus mau gitu loh ngebangun apa. Ya kenapa mau, pertanyaannya Ari? Ya nggak tahu. Ya karena aku mau. Itu ya, Ya, itu itu yang udah udah berarti nggak udah bisa nggak ini bisa ya. diungkapin Udah lagi. diungkapin. Satu. Nah, kalau buat gue, kenapa mau? Pertanyaannya, karena gue mau. Iya itu. Gue bilang sama bini gue sampai sekarang gitu ya. Sekarang kalau nggak, gue suka komplain gitu. Kalau bukan komplain ya, maksudnya ngobrol kalau misalnya ada pasangan gitu ya, terus tiba-tiba nggak cocok visi atau gimana Iya, gitu di ya. tengah jalan. Nah, itu kan kita suka diskusi tuh. Kenapa ya? Padahal mereka tuh Kayaknya terlihat couple cocok. goal. goal couple gitu loh. Nah, kenapa ya sampai kayak gitu ya saya? Kalau menurut gua kalau nggak cocok visi itu kayaknya come on lah gitu loh. Yang pertama itu cuma Allah yang tahu kalau kita ngomong visi ya ke depan gitu loh. Apapun bidang lo mau bisnis mau apa itu kan semua cuman apa gimana kita, terus ada yang bilang nggak cocok misalnya. Nah nggak cocok, kalau nggak cocok gue bilang gitu. Mana ada yang cocok manusia gitu. Emang nggak ada. Yes, betul. Iya kan kita ya bapaknya beda, ibunya juga beda, darahnya udah beda. Nah, jadi nggak tahu mungkin ini agak nyambung gitu ya dengan gue masukin ke filosofi gue.
pribadi ya, karena gue pikir itunya, gue bilang sama bini gue kalau gue lebih seneng gitu ya udah cinta itu tumbuh aja udah setiap hari gitu loh, dan kita nikmatin aja dan kita belajar. Artinya itu harus dari kemauan kita sendiri gitu. Kalau lo mau bertahan sampai mati pernikahan lo, ya itu effort lo. Iya. Usaha. Itu lo harus siap gitu loh. Karena itu lo akan keluar effort yang tinggi gitu. Dan patut nggak lo korbanin gitu loh effort itu untuk hubungan ini gitu. Kalau untuk aku gitu ya, apapun yang akan aku perjuangin, udah itu aja gitu. Nah, kalau gue salah satu pemegang faham itu gitu. Ya mungkin ada yang beda ya, orang beda-beda. Tapi kalau gue lebih senang apapun yang gue raih ya gue perjuangin. Harus perjuangan. Jadi menikah itu kata kerja bukan kata benda ya. Iya. Ya, menikah itu sesuatu yang effort, bukan Iya. hadiah gitu. Dan tumbuh gitu, berubah-berubah, nggak mungkin sama gitu. Kebahagiaannya bukan hadiah orang atau emang keadaan diem aja tiba bahagia gitu. Ya, Tapi ya effort. nggak bisa begitu gitu. Ya, that makes sense. Emang begitu, emang begitu sih, harusnya begitu. Ya. Tapi selama pernikahan ada nggak momen atau ujian yang paling berat untuk Di antara kalian berdua? berdua juga? Masih Oh ada. banyak lah kita lah. ngalamin itu sih. Ups and down banyak banget naik Tetap ya turun. pasti ada. Di pernikahan tahun keberapa? Cuma pernikahan tahun berapa ya Mep ya? Luisa ya kayaknya kita yang paling banyak konflik ya. Iya, karena pas Luisa itu gue memutuskan untuk berbisnis gitu loh. Maksudnya bisnis stop dari musisi. Jadi gue ngantor gitu. Dia Musisi dan bisnis. Tetap di musik. Tapi label gitu loh, gue yang oke. pegang di situ, gue jabat di root gitu ya. Nah jadi otomatis kesibukan gue akan lebih banyak di Kantor. bisnis. dan Nah, ritual juga berubah kan. ritual jadi berubah. Jadi 9 to 5. Tiap hari ngantor. Tapi sebenarnya setiap hari kita ada perubahan kok ritual. Secara nggak sengaja kita nggak sadar ya. Iya, kayak pandemi gitu ya, berubah lagi. Nah karena itu jadi sesuatu yang baru tuh jadi kayak berubah aja kehidupan. Kayak misalnya gue menuntut dia yang biasanya ada buat waktu. gue, tiba-tiba dia nggak ada waktu. Terus yang biasanya kalau dia ada suasananya jadi happy, ini dia ada Sibuk jadi banget. stressful karena dibawa masalah kantor ke sini. Terus tiba-tiba dia ada masalah kantor, masalah keuangan segala macam, akhirnya jadi berimpact ke rumah. Saat itu gue lagi mau lahiran ya Beb ya, mau segala macam, kita sempat ngerasa kesulitan kayak dia sempat mau jual-jual alat-alat studio, semuanya investasi dia tuh yang udah dibeli segala macam. Jadi mungkin di situ kali gue ngelihatnya kayak kita kayak di tepuk gitu loh. Lo tuh nyari apa sih gitu loh. Mungkin waktu itu baby orientasinya adalah gue pengen lebih membahagiakan kamu sebagai istri. Aku bisa lo lebih dari ini untuk kamu. Oke, aku mau coba nih sesuatu yang sebelumnya belum pernah aku coba. Lo bayangin dari musisi tahu-tahu jadi orang kantor itu kan bumi sama langit ya gitu ya. Awal 2000 berarti ya? 2010. 2010. Terus akhirnya mungkin saat itu dia niatnya baik gitu ya, ingin membahagiakan gue dengan persepsinya sendiri, tanpa menyelami apa yang jadi kebutuhan istrinya. Sementara buat gue adalah gue tuh dari dulu nggak pernah menuntut macam-macam. Misalnya gue pengen punya rumah kayak apa, atau gue pengen punya aset apa, atau gue tuh Santai banget gue gitu tipikal orang yang santai. Gue tuh nggak punya target, gue nggak punya ambisi. Jadi gue tuh orangnya yang penting gue bahagia, gue pengen ke mall gue bisa, gue mau makan ini gue bisa. Gak usah lebih-lebih, Gak usah pokoknya gue lebih-lebih, bisa deh maksudnya gitu ya. gue bisa aja gitu loh, dengan begini aja gue udah happy. Tapi buat dia tuh kayaknya gak bisa kok gue lebih ngebahagiain lo dengan persepsinya sendiri. Sampai akhirnya ternyata di situ tuh kayak kita diketok gini loh, ini kan yang lo cari atau lo pilih mana nih yang sebelumnya gitu loh. Lo hidup tenang, lo nyaman, sekeluarga, tapi semuanya Dicukupkan gitu. semuanya dicukupin, atau lo yang merasa selalu tidak cukup tapi ada sesuatu yang lo harus korbanin gitu. Hilang ya. Dan ternyata nggak achieve juga gitu loh. Maksudnya buat gue bukan ini loh yang aku mau Beb gitu loh. Kalau misalnya kamu masih obses dengan mimpi kamu ya udah, tapi bukan ini yang aku mau. Jadi samain dulu nih mimpinya, mimpi lo sama mimpi gue. Itu kan maksud gue ketemu di tengah gitu.
Ya kayak begitu kan berkembang. Ya. Pada Iya, akhirnya iya. kalau kita Benar, ngomong benar, kebersamaan tadi ya, mau kita mau selamanya misalnya, itu kan ada hal-hal yang sifatnya memang Berkembang kan ujian, manusia, tapi ya. itu sebenarnya kan berkembang. Nah jadi, kita mau perjuangin nggak pada saat itu Iya. ada di Iya, situ, kita mau berjuang nggak untuk hubungan ini? Apa mau nyerah gitu aja Nah, gitu kalau kan? mau nyerah gitu aja kan bisa, atau gue bilang sama bini gue, enggak, gue nyaman di Keci, udah gue mau tetap di Keci, ya udah gue nggak nyaman, akhirnya Udah. Lebih milih kerjaannya itu lebih daripada apa berikannya gitu Iya. kan. Mana yang dipilih aja ya kan. Iya. Nah, pada akhirnya kan ada yang namanya begitu kita memperjuangkan cinta gitu ya, yang sifatnya menurut gua adalah tumbuh terus gitu. Nah, pada akhirnya kan kita ada toleransi gitu. Toleransinya apa misalnya pada saat itu? Pada akhirnya gue bilang sama bini gua ya udah berarti memang gini. Bisa gue tetap di bisnis gitu loh. Tapi gue punya perusahaan sendiri. Oh, yang bisa lu atur sendiri. Betul, ngerti nggak? Dengan begitu kan bini gua nggak terlalu kehilangan gua gitu ya. Jalan Tapi tengah aja tuh ya. passion gua di bisnis tetap jalan ada. pada saat itu gitu loh. Nah di musik pun juga masih bisa jalan karena kan nggak ada target dari Perusahaan. atasan gitu, dari Iya. komisaris gitu ya misalnya. Harus begini Harus target tuh segini-segini. Kalau perusahaan sendiri kan kita yang ngatur gitu. Nah Iya, ini iya. yang akhirnya pada saat itu ya gua toleransi gua misalnya ya dalam bentuk ya udah aku bikin Mega Musik itu label sendiri, ya apa namanya konsepnya juga kita bikin sendiri, jadi nggak melibatkan Orang-orang luar lagi lagi. gitu. Tapi ya tetap pada intinya di situ gua belajar. Ternyata makin kesini gue tetap belajar. Kalau memang bini gua memang dari dulu setelah introspeksi terus ya, bukan kayak perempuan pada umumnya lah gitu loh. Dia nih One of a tipikalnya kind nih lah fighter gitu. gitu loh. Oh, mau Jadi- dijak susah lah. Jadi gini, buat dia yang paling penting tuh kebersamaan. bareng gitu mau apa-apa ada. Justru kalau yang sifatnya materi atau segala macam, aku bisa cari kok sendiri gitu loh. Buat gue tuh gue malah parno dengan orang yang udah settle, yang udah kaya banget, gue malah makin takut. Karena gue ngerasa kayak gue nggak punya power, gue nggak punya pride, gue nggak punya gue kebayang deh gue kawin sama dia, gue nggak boleh begini, gue harus Malah ini, kayak kita harus itu. dibeli gitu ya, karena untuk lo. karena gue pasti akan diatur, gue pasti akan under control, gue ngerasa kayak kebebasan gue hilang. Tapi begitu sama baby kita start tuh Bareng. kita tumbuh bareng. Jadi apapun yang kita dapetin sampai detik ini itu pure kerjasama tim Tim gue up. berdua. Iya. Jadi duit masuk dari gue, ya itu duit baby. Duit masuk dari baby, ya itu duit gue. Jadi gue tuh rumah tangga yang satu lumbung. Iya. Jadi nggak ada duit baby, duit gue, Duit- duit gue. Nggak ada perjanjian Nggak ada. pranikah dong kalian. Nggak ada. Jadi memang pokoknya gue percaya apapun yang masuk lewat aku atau lewat kamu, Rezeki bersama. Itu ada ini rezeki adalah bareng-bareng. rezeki kita sama-sama. Tapi bisa dibilang kalau pernikahan itu memang nggak bisa lepas dari ekonomi juga. Oh iya dong. Tapi gini loh, Penting tapi bukan cuma itu gitu ya. penting. Nggak, gue rasa nggak ada orang yang bilang yang namanya materi itu nggak penting, kayaknya Iya, iya. bohong banget Iya. ya. Cuma gue selalu percaya gini loh, Rik, apapun yang gue dapetin sampai detik ini itu adalah bukan apa yang gue minta. Gue pengen punya rumah di sini, let's say ya. Gue pengen punya apa gitu ya, pengen punya mobil apa segala, itu bukan yang gue minta. Emang dikasih aja. Masya Allah. Jadi selalu gue punya anak, gue nggak pernah minta, tahu-tahu gue hamil abis kawin. Terus gue punya Bambang, kecuali ya Bambang itu permintaan baby dan doa baby banget. Bambang itu benar-benar doa baby yang diijabah Dan laki banget. pula ya. Dan laki banget. Itu memang doa dia diijabah. Tapi mayoritas semua yang terjadi di hidup kita itu bukan yang kita minta, tapi emang dikasih aja. Karena ya itu dia, kita berdua tuh ngejalanin aja. Jadi ekonomi, keuangan, segala macam itu karena kita punya landasan berdua adalah kita kerja, kita bikin kepercayaan yang baik sama orang, kita bikin sesuatu yang kita mampu sebaik mungkin. Apa cara menerapkan gitu ke anak-anak supaya mereka juga tumbuh mungkin ya. Sebagai fighter juga gitu. Memang Apalagi- sekarang waktu dulu kan waktu kecilnya pasti butuh banyak perjuangan kan ibaratnya. Tapi sekarang mereka kan sudah terfasilitasi. Iya, itu tantangan banget, Ri. Itu
struggling banget ya. Kita ngedidik anak di era zaman sekarang yang mana tuh lingkungannya semuanya serba home service. Bedinda ada, encus ada, ya kan? Bener. Sampai makanan pun Driver aja ada. didatengin gitu kan. Makanan yang datang, restoran yang datang. Gitu Apa kan. aja ada. GoFood. Itu Iya. bener-bener struggling banget. Jadi gue sama baby tuh berapa kali suka beda apa ya, dia nggak terlalu berpikir sejauh itu, tapi kalau untuk urusan kayak pola asuh tuh gue lebih concern. Laki kan mungkin udahlah yang penting gue ngobrol happy sama anak-anak. Baby tuh dia lebih cenderung fleksibel dan lebih bonding sama anak-anak gue karena ngerasa kayak nggak ada jarak, bisa ketawa ngakak, bisa gila-gilaan, bisa ngoceh apa aja ditanggepin sama dia. Kalau gue kan ada mood-moodnya kayak enggak, bunda bilang enggak gitu. Gue yang Bataknya gitu kan, gitu. Jadi gue tuh kadang-kadang suka bilang sama baby bahwa kalau misalnya aku udah bikin aturan di rumah, tolong dia juga kompak untuk ngikutin. Let's say contohnya, misalnya gue udah bilang, Syabila, Luisa, Bambang, bunda nggak bolehin izin makan di sofa warna biru tadi yang lo dudukin. Itu kan gampang banget kotor. Jadi baru di laundry, abis itu besokannya udah tumpahan apa segala macam. Makan di meja makan. Jadi kita tuh punya ritual setiap hari abis sholat maghrib berjamaah kita makan duduk bareng. Karena itu momen quality time kita keluarga. Jadi semuanya harus duduk, nggak ada TV, nggak ada apa. Gue mau itu strict. Nah selama pandemi itu running well. Jadi semua ritual yang udah gue bikin itu benar-benar udah bisa SOP-nya tuh udah jalan lah. Terus tiba-tiba mbaknya Bambang pulang, terus kita dapat orang baru lagi. Anak gue mulai kayak dikit-dikit, Mbak aku mau makan anterin ke atas ya. Mbak tolong dong baju aku. Mulai remote ya? Mbak tolong Mbak gitu kan. Baru tuh gue ingetin lagi bahwa hal-hal kecil kayak dia taruh baju kotor, gue tuh remeh banget. Tapi bagus tuh. Remeh banget, tapi gue mendingan tiap hari gue bebusa sampai ngoceh nih, ibarat ini earlier gue udah dia tuh sampai apa kamu kemarin bercanda yang kamu bilang suaraku nyampe di studio. Kemarin Bambang nih gue lengkap dulu yang itu. Bambang kemarin dapat sertifikat di sekolah. Selama sekolah online dia mengerjakan tugasnya secara on time, dia dapat sertifikat risk taker karena do the test on time during online school. Terus dia langsung nyeletuk apa, Met? Ya mesti mamanya nih, sertifikatnya buat mamahnya nih, gitu. Karena Iya, dia nggak tahu tuh gurunya tiap malam si Bambang di teriakin mulu. gimana teriak? Fokus. Sampai kedengeran di studio. Gue bilang buset. Terus gue bilang, masa kedengeran sih Beb di studio, kamu kan kedap. Loh, begitu aku lagi matiin suara kamu, fokus Bambang, fokus. Play lagi lah. Gue tuh bisa segalak itu sama anak gue karena gue tuh apa ya, anak-anak itu pandemi itu udah menghancurkan ritual dia yang sehari dari jam segini bangun, jam segini pulang sekolah, jam segini les, jam segini buyar. Pandemi acak-acakan, anak gue online sambil pakai piyama, sambil makan di lo ngalamin lah ya, struggling kita ngadepin itu. Itu kan berantakan. Si Lui awal-awal yang pas Iya, di gitu, freeze sama dia pakai di-freeze. capture, Di capture dia lagi ini. Diketik sama dia apa? Enggak, udah kan Undisturb ya, kalau unstable itu kan ada Unstable. tulisan keluarkan unstable itu di capture sama dia, terus itu jadi home screen-nya dia. Pinter ya. Jadi dia Pintar. akal-akalan. Terus dia nonton Netflix. Dia nonton Netflix. Oh ya ampun. Jadi Jadi di gurunya ngeliat dia begini terus. Kayak unstable kan. Iya. Emang Iya, internetnya gak bagus lagi nih. freeze. Cebi, Luisa lagi freeze ya. Iya, padahal itu akal-akalan dia. Pokoknya gue udah Pinter aja. aku capek banget gitu. Jadi sekarang tuh bener-bener gue balikin lagi kan. Itu struggling kan, balikin lagi Polanya diulang. polanya dirubah lagi, dan kebiasaan-kebiasaan anak gue yang selama ini udah terlalu bablas akhirnya harus gue disiplinin lagi gitu loh. Jadi gue mengajarkan anak-anak tuh supaya lo naruh piring aja ke belakang, 1 minggu harus ada tes kerjaan yang lo lakuin, entah itu cuci piring, entah itu nyapu, ngepel, beresin kamar setiap hari, tapi minimal ada 1 yang dikerjain. Itu kan life skill yang emang dia harus kuasain. Iya. Karena one day bunda sama papa tuh nggak mungkin lo seumur hidup kamu ada buat kamu. Nggak.
nggak seumur hidup Bunda sama Papa bisa support kamu apapun yang kamu mau. GoFood, Bunda aku mau ini, nggak selamanya Bunda ada. Apapun yang ada di meja makan. Pokoknya GoFood cuma boleh malam minggu. Gue tuh termasuk galak. Berarti yang paling cerewet tuh bundanya nih. Gue. Jadi gue lebih bela-belain, gue capek marah, gue capek nyuruh anak-anak gue sholat, gak apa-apa deh, nanti one day lo akan thank me loh. Syabila, Luisa, Bambang, one day kamu akan ingat semua omelan Bunda nih. Benar. Jadi kamu sekali aku omongin baik nggak dengar, 2 kali Bunda omongin baik masih nggak dengar, 3 kali udah Bunda tunggu bapaknya itu kalau udah gue udah Allahu Akbar, Allah udah iqamat, terus bapaknya udah Luisa bentar. Kita tuh yang nungguin anak gue begini. Pokoknya kalau anak nggak kumpul kita nggak akan sholat. Jadi biarin aja, pokoknya mereka harus bareng sama kita. Gak ada misalnya aku sendiri nggak ada. Sini loh sama gue. Gitu loh. Karena kalau Syabila kan dia udah kebentuk. Dia tuh udah merasa butuh sholat. Itu gue udah tenang. Luisa sama Bambang ini PR gue masih gede banget kan. Karena membentuk kebiasaan itu memang harus dipaksa dulu menurut gue. Karena gue udah baik-baik nggak bisa. Kadang-kadang dia ngelakuin sholat buru-buru 1 menit baca doa apa lu tuh baca doa apa? Aku baca doa. Coba Bunda dengar secepat apa sih kamu ngomong, coba. Allah Akbar kabir enggak kan? Tuh Bunda hitung waktunya. Kamu tadi udah ruku loh. Jangan main-main ya sama Bunda ya. Kamu berhadapan sama Allah loh. Kalau kamu kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu gue mendingan tiap hari bawel deh. Gue bebusa deh. Enggak apa-apa. Jadi apapun yang gue bisa bikin sekarang selama gue masih hidup, ya gue lakuin. Mau dibilang gue cerewet, orang tua jahat, ibu bawel, terserah. Yang penting ini bekal kamu, dan caranya cuma Bunda yang tahu. Karena kamu legend kayak bapaknya. Ini legend, nggak bisa dibilangin semua. Nurun bapaknya banget kan, nggak demen sekolah, nggak bisa dibilangin. Jadi ya emang yang tahu pola asuhnya ya cuma gue gitu. Jadi yang produk gagal bapaknya aja ya, yang anaknya udah langsung. Tapi jujur ya, dulu gue pikir Mas Bebe dulu mualaf gitu. Gue nggak tahu tuh media tuh banyak banget. Tapi belum lama ada juga foto lagi Jumatan. Hujan-hujanan ya? Oh iya, itu Lambe Tura. Di trotoar ya? Trotoar. Itu ceritanya lucu banget, Ri. Asal lo tahu nih ya kejadiannya. Kita lagi di Singapura waktu itu nonton Coldplay ya, Beb. Kita mau umroh. Oh iya, kita mau berangkat. Lu mau umroh nonton Coldplay maksudnya? Nggak, pokoknya gue lupa keluar negeri. Iya, kita mau umroh ya, kita mau berangkat umroh. Terus tahu-tahu tiba-tiba Lambe Tura tuh waktu itu lagi baru-baru naiknya tuh. Kayaknya tuh kayak, wow masih di private akunnya gitu kan. Beb, lo heboh banget lo, gila lo keluar di Lambe Tura. Hah? Kenapa gitu kan? Kayaknya dulu tuh masuk Lambe Tura tuh kayak apa gitu ya. Baru banget soalnya, masih grace banget. Gue pikir ada gosip gue pikir apa ada gitu. Ada foto apa? Ketahuan nih. Terus tahu-tahu dia lagi sholat gitu. Terus dia ngeliatin foto Lambe Tura, dia ketawain. Orang-orang kagak tahu aja gue telat, makanya gue di trotoar. Kalau misalnya nggak telat udah di depan. Yoi, gue udah saf di depan. Dia bilang gini, orang pada gila ya, dibilang hebat. Orang gue telat, iya gue di trotoar. Dia kan Jumatan. Jumatan, Dri. Jadi heboh, terus tiba-tiba media bilang, wah Baby Romeo kan dia kemarin Ramadan kemarin belajar ngaji sama anak-anak kan. Kan dia tuh bisa ngaji cuma nggak pernah ngaji, ngerti nggak sih lo? Karena waktu kecilnya aja diajarin ngaji sama bapaknya. Cuma dia nggak pernah ngaji, jadi kan lupa semua. Jadi aku tahu ini, aku tahu ini gitu loh. Terus sampai akhirnya kemarin tuh mulai lagi, Beb, yuk gitu, nggak apa-apa, dia cuma 1 huruf aja udah bagus kok. Gue amazed ngeliat si Bambang kok sama Luisa kok udah bisa. Ikronya tuh udah lancar. Dia bisa lihat gitu baca Al-Quran gitu baca. Enggak, belum baru ikro. Belum bisa baca belum Al-Quran. Nah terus udah gitu kita lagi ngumpul, biasa dong gue bikin reels. Terus bikin reels, Beb semangat ya, walaupun diajarin anak-anak heboh. Nah heboh langsung beritanya, tapi yang keluar adalah Baby mu'alaf sedang belajar ngaji. Terus nyokapnya langsung ngamuk, kamu itu saya lahirin muslim ya. Siapa kamu pernah bilang kamu mu'alaf gitu.
Nah ini klarifikasi nih teman-teman semua ya. Ya ada berita itu baby mualaf itu enggak. Emang dari lahir emang udah lagi muslim. nge-refresh aja. Dari orang udah muslim. Dari Makanya. orang. Tapi ini yang unik juga ya Mi ya. Waktu beberapa tahun yang lalu kita ngelihat misalnya tiba-tiba berhijab ya. Itu juga maksudnya kan kita sama-sama tahu lah ya kita dulu gimana gitu Satu kan. tali gitu ya. Terus dengan pasti kan ada cerita masing-masing, kayak gue pun juga ada cerita sendiri gitu kan. Nah gue juga sebenarnya penasaran dari dulu apa sih ngebuat Meisya Siregar memutuskan untuk pakai hijab. Gara-gara lo lah, Fen. Kalau dia kan kesiram air panas. Lu juga gara-gara aku kesiram air panas, lu siram-siram juga gitu. Enggak kan waktu itu kan heboh kan. Lu kan kesiram air panas mau datang ke ulang tahun Bambang, inget kan? Allahu Akbar, bener, bener itu. Terus lo Itu kalau lagu gua cerita itu, gua bilang gua mau ke ulang tahun Bambang di sini di bener. Clubhouse. Selalu gua cerita itu. Terus gue telepon lo, Ari yang jawab kan. Aduh, bini gue kesiram air panas kan. Enggak setahun juga pasti ada proses itu ya maksudnya. Kok Iya, itu iya. sampai Milih akhirnya berhijab. Sebenarnya keinginan berhijab gue tuh udah lama dari setiap gue pulang umroh. Gue udah 2 kali umroh. 2 kalinya tuh gue pengen banget berhijab. Setiap baru pulang tuh gue selalu pengen berhijab. Karena kan udah kebiasaan di iya, sana ya pakai nggak hijab tahu gue ya. kayak nyaman aja. Gue ngerasa kayak gue seneng loh pakai hijab. Gue ngerasa cocok, gue ngerasa nikmat gitu ya. Tapi begitu sampai Jakarta, kayak gue ngerasa di dunia yang lain berubah total kan. Iya, Balik iya, ke bener. kerjaan lo dituntut tali satu lagi dan Lupa tanpa lagi, tali bener-bener. segala macam. Akhirnya udah tuh Tali satu tuh apa sih, pocong? enggak, tank top Oh, sayang, tank top. jauh. Kenapa Iya kan? pocong sih? Terus udah gitu terus udah Gue gitu langsung mikir itu ya bilang pocong. Gue langsung mikir tadi. Gue habis nonton YouTube prank pocong soalnya. Lu ngomong gitu lagi. Terus udah gitu udah kan akhirnya udah sibuk lagi lah dengan kehidupan Iya. nyata. Terus balik lagi umroh, balik lagi gitu. Terus akhirnya yang kedua kali gue sempat ngoceh nih sama dia. Beb, aku pengen deh pulang nanti sampai Jakarta berhijab. Ah, ngomong aja lo dari dulu gitu. Tapi ngomongnya di sana. Di sana apa di mana ya, Beb? Enggak, pokoknya Di dia kalau pesawat setiap ya? pulang dari umroh, dia tuh ngomongnya selalu gitu. Aku berhijab lah sayang. Gue gituin. Iya ya, udah pernah dengar gitu ya. Yang bener aja lo, gue bilang gitu. Ah udah berantakan lah planning lo, gue bilang. Yang bener aja kalau punya planning, gue bilang gitu kan. Pokoknya gue Terus selalu nanti, gini. terus umroh kedua kan. Kamu belum berhijab ya umroh kedua? Belum. Sayang, aku rencana ada waktu hijab. Gue gituin lagi. Udah lah sayang, aku bilang. Udah kan, gue pikir, tapi terus dia ngingetin gue gini. Ceng, kamu ingat gak dulu aku pernah bilang sama kamu? Aku kan bilang sama kamu umur 40, aku pengen berhijab. Untung umurnya Jangan nyampe. ngomong sama gue deh, gue bilang gitu. Maksudnya lu jangan ngomong sama gue gitu. Kayak gitu, udahlah, maksudnya masih bercanda-bercanda. Nah, itu satu waktu udah 40 ya waktu itu kamu ya? Iya, ulang tahun. Iya, ulang tahun. Aku kamu bikinin surprise di itu kan, di Senopati. Semua pakai baju mes ke 40, Oh mes iya, ke 40 masih party. sinting-sintingan Iya. gitu ya. Masih gila-gilaan itu. Nah udah, terus nggak lama dari situ dia Terus gue udah malam tuh mulai gunda-gulana. Gue udah mulai gunda-gulana. Begitu umur gue menginjak 40, gue tuh udah mulai uring-uringan. Uring-uringan banget hidup gue. Kayaknya nggak tenang gitu, kayak apa ya? Lo kayak dikejar penagih utang debt collector kartu kredit gitu ibaratnya, yang kayak walaupun orangnya nggak ada gitu ya, lo kayak nggak kelihatan wujudnya, tapi kok hati gue nggak tenang ya gitu loh. Padahal gue sholat tuh udah sekali-sekali ya, bukan nggak sholat sama sekali, tapi gue udah sholat sekali-kali, subuh lah paling skip. Cuma gue kok nggak tenang ya, gue nggak tenang. Dan dia setiap malam cerita mulu sama gue. Akhirnya gue jabanin serius gitu loh. Oke, kita ngobrol serius ya. Nah, gue bilang, kamu mau berhijab? Gue bilang, iya. Kenapa aku selalu bilang dari kemarin jangan tanya sama aku? Gue bilang, karena ini nggak ada hubungannya sama aku. Gitu loh. Meskipun tujuan kamu ada hubungannya sama aku, tapi ini nggak
aku nggak berhak memutuskan itu gitu loh. Personal lah. Karena menurut baby. gua hijab itu adalah komitmen lu sama Allah langsung. Itu yang akan gini loh, lu janji sama gua pasti lu mangkir. Tapi kalau lu janji sama Allah, lu mikir lu. Lu pasti mikir 1000 kali gitu loh. Nah, seberapa besar iman lu aja nih, seberapa besar nih kekuatan cinta lu sama Allah. Nah, di situ komitmen lu. Gue bilang. Jadi kalau lu mau berhijab, kamu tanya sama Allah, siap sholat kamu. Sama gue ceritain waktu kamu ninggalin aku kawin dulu. Emang ada siapa yang mau ngejamin hidup aku sekarang bisa sama kamu lagi? Aku bilang gitu kan. Nah itu semua aku serahin sama Allah. Sama kayak hijab. Begitu kamu sudah memutuskan, meskipun itu semua kamu lakuin buat aku gitu loh. Tapi ini bicara komitmen yang apa ya, suci lah, sakral gitu. Aku nggak mau kamu berhijab terus 3 bulan terus kamu Lepas. tengtopan lagi gitu. Udah terus dia satu waktu itu nggak pernah nanya lagi sama gua. Ya. Nggak pernah ini Nggak lagi. pernah tanya lagi sama gua, ya udah. Besoknya masih belum. Tapi belum. di satu saat gitu, gua sore-sore tuh ya, sayangnya, masalahnya, gua lagi ngerokok di sini, keluar turun udah pakai hijab. Gue udah pakai hijab. Itu mau pergi atau Lupa Kita mau tanggalnya, pergi ya? tanggalnya inget gak? Oh, gue lupa tanggalnya. Kita mau pergi kalau Cuma nggak ada salah. pemicunya, pemicu trigger gue yang selain gue udah minta keyakinan sama dia, ternyata jawabannya ngambang gitu kan, diserahin ke gue gitu ya. Terus gue kan kayak apa ya, bukan butuh seseorang yang mau ngejorokin gue, bukan sih, tapi gue kayak butuh ada apa ya, kayak satu trigger Trigger aja. yang sebenarnya. gitu loh. Kalau ada satu lagi trigger nih yang Menguatkan ya? menguatkan gitu ya, oke deh Jadi gue. nih. Karena waktu gue setelah umur gue ulang tahun ke-40 itu, alhamdulillah masuklah tuh bulan Ramadan. Oh. Jadi umur gue masih 40 nih, belum sampai 41. Jadi nggak lama kemudian setelah gue ulang tahun, masuk bulan Ramadan, disitulah gue pol-polan, gue berdoa, gue minta ketetapan iman. Gue minta itu tiap malam, tiap sujud tuh sebelum tahiyat akhir, gue minta, ya Allah berikan ketetapan iman buatku, ya Allah mantapkan hatiku, ya Allah berikan ketetapan. Tiap hari gue doa, gue ngobrol sama baby sampai akhirnya ada satu titik momen teman gue bikin acara ulang tahun Arabian party. Terus udah gitu dress code-nya pakai Arabian dress. Terus gue nanya, hah, kok pakai Arabik gini? Iya kan lagi bulan puasa. Ya tapi masa pakai apa dong? Ya udah lo pilih aja, lo mau pakai belly dance, bajunya belly dancer, atau lo mau pakai hijab. Dua-duanya kagak gue pilih. Gue pakai kerudung doang, gue tancepin di sini, Fen. Karena gue tuh ngelihat begitu gue pakai gini, aduh, tar dulu deh, gue belum pede gitu kan. Pergilah gue pulang sama Feni, istrinya Irgi. Irgi kan tinggal sini. Feni, gue sama teman gue Vita ini udah berhijab. Dia duluan udah 1 tahun. Ngobrol-ngobrol, Fen, aneh nggak sih selama di mobil itu gue nggak nanya apapun, masa sih dia ngoceh semua yang ada di kepala gue. Dia ngoceh sendiri, dia ngomong dari A sampai Z. Contoh nih, misalnya gue ngomong gini, aduh, Udah dateng ya bang. Nemenin nih. Misalnya nih contohnya, gue salah satu keraguan gue dalam berhijab selama ini maju mundur, sebenarnya cuma satu, Fan, adalah perang batin gue di mana gue ngerasa kayak gue ini belum sempurna untuk berhijab. Kelakuan gue ini belum mencerminkan seorang muslimah yang baik. Jadi gue merasa kayak masih banyak kekurangan dalam diri gue yang kayaknya udahlah, standar, tipikal. Orang kan bilang hijabin dulu hati. Tapi dulu. kan sebenarnya justru kebalik ya. Iya. Lo buka hati lo, lo tutup tutupin. aurat lo gitu kan yang benar. Selama ini kan tapi Selama kita ini kan salah. enggak lah gitu. Hijab kan nomor sekian gitu. Sampai akhirnya gue kekhawatiran gue sebenarnya itu. Temen gue ini, si Vita ini, dia ngoceh-ngoceh yang kok kayaknya dia tuh mengarahkan ke topik apapun yang jadi keraguan gue. Dia tiba-tiba ngomong, aduh, gue tuh ya sama laki gue seru deh, kita tuh sama-sama belajar, gue nggak tahu belajar ini apa, ini gimana segala macam. Terus pokoknya dia menceritakan pengalaman dia selama dia belajar Islam lebih baik lagi sama suaminya. Gue tuh dengerinnya tuh kayak,
ih kok dia tuh santai banget ya. Oh ternyata kalau lo udah berhijab tuh bukan berarti lo udah jago baca Qur'annya kayak orang-orang baca MTQ gitu ya. Oh belum tentu dia tuh hafal semua hadis ya. Oh belum tentu ya dia pemahamannya tentang kitab Bulughul Maram apa segala. Ternyata level dia sama nih gitu, beda-beda tipis nih gitu. Di situ gue tuh kayak punya apa ya, kayak gue kayak punya keberanian untuk kalau dia aja yang ternyata masih belajar dia mau nutup aurat, terus nggak apalagi yang gue tunggu gitu Pen. Akhirnya pulanglah gue dari acara, gue pakai kerudung yang gini, terus gue lilit. Oh, jadi cuma dari pasmina yang ini terus gue lilit. gini. Gue datang, baby datang, sayang, ih cantik banget kamu, dia ngomong gitu. Ini udah ditutup nih, jadi leher gue tuh udah gue gituin kan. Ih cantik banget ya kamu kayak orang Turki gitu. Iya, kalau besok aku jabanin gimana? Udah gak usah banyak ngomong. Dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu udah singkat, padat, jelas. Udah gak usah banyak ngomong. Besokannya kejadian, gue turun udah berhijab. Masya Allah, keren banget. Nah, ada lagi nih rahasia mau gue buka. Apa tuh? Begitu gue berhijab, ada acara di Al-Jabar. Dari jauh. Al-Jabar sekolah anak-anak ya? Al-Jabar sekolah anak-anak. Dari jauh gue udah ngeliat nih ada Arie Untung sama Fenita Arie. Gue pegangan tangan kenceng sama baby. Serius? Sayang ada Arie Untung. Aduh sayang sama Fenita. Gue takut banget ketemu lo berdua. Demi Allah, gue takut sampai banget. bingung kenapa sih? Karena yang ada di image gue, Ri, wah gila nih orang nih tinggi banget ilmunya. Kalau ngelihat gue, lo pasti kayak, ini pasti nih, pasti pas gue tuh ngerasa kayak lo pasti akan ngejudge gue, ngerti nggak? Gue ketakutan sampai sebegitunya. Gue, sayang ada Ari, kita lewat sana yuk, lewat sana. Aku nggak siap. Pasti dia kaget ngeliat aku berhijab gitu. Kenapa sih kamu? Gak apa-apa, sini aku gandeng. Gue nggak pede, tau gak? Kalau ngelihat gue, lo pasti kayak, ini pasti nih, pasti pas gue tuh ngerasa kayak lo pasti akan ngejudge gue, ngerti nggak? Gue ketakutan sampai sebegitunya. Gue, sayang ada Ari, kita lewat sana yuk, lewat sana. Aku nggak siap. Pasti dia kaget ngeliat aku berhijab gitu. Kenapa sih kamu? Gak apa-apa, sini aku gandeng. Gue nggak pede, tau gak? Muka lo yang paling dilihat dari jauh tuh gue datang. Sayang ada Ari untuk lewat sana. Karena kalau nggak salah lo tuh lagi kenceng-kencengnya heboh sama lo kan. Berdua pokoknya lo tuh lagi pokoknya berita lo tuh lagi heboh banget gitu, kayak iya aku disuruh Ari begini, pokoknya image yang ada di gue nih, Ari galak, pasti kenceng banget gue kalau ketemu pasti gue ikut digasin. Astagfirullahaladzim. Sumpah, tau gak lo, gue sampai pada titik itu, sampai pada akhirnya gue mikir gue harus sadar bahwa yang gue lakuin ini bukan untuk orang lain, bukan untuk membuktikan untuk kepada orang lain bahwa dia sih yang paling nge-brainwash gue untuk ini. Kamu jangan pernah ngerasa lebih baik dari teman-teman kamu yang lain. Mungkin teman-teman dekat gue tuh banyak yang belum berhijab kan, Van. Jangan kamu ngerasa lebih hebat sama si A, si B, si C, terus kamu ngerasa kayak kamu paling suci, kamu paling hebat. Aku benci ya kalau kamu udah berubah punya akhlak kayak begitu, aku benci. Artinya ini personal, hablum minallah, kamu sama Allah, kamu mau memperbaiki semua ibadah kamu, aku support. Tapi jangan ya sayang, aku cuma minta satu aja, kamu jangan pernah ngelihat orang yang belum berhijab terus kamu merendahkan mereka, kayak mengharam-haramkan atau punya sifat merendahkan orang yang nggak berhijab, kita langsung ngejudge. Lu masih cetek lu. Iya. Benar. Kan kayak ada kita nggak pernah tahu gitu. Kan kayak kayak ada arogansi kayak gue udah lebih suci kayaknya udah dapat pangkat gitu loh. Kayaknya pangkatnya naik gitu. Jadi dia yang terus ngaling-ngalingin gue sampai pada akhirnya gue mulai pede gitu loh, bahwa apapun perjalanan gue, journey gue ngerasa gue menikmati, gue ringan, gue nggak punya beban di depan orang untuk apapun yang gue ngerasa kayak, serah lo mau nilai gue begini begitu, ya terserah lo. Tapi bener loh, orang hijab itu image-nya tuh jadi kayak berat gitu loh. Karena itu yang gue kadang-kadang ngerasa kenapa gitu loh. Kan kita kan suka dibilangin kerdus, ya kan sedih loh gue. Iya. Bukan enggak, maksudnya dari dalam innernya tuh memang
si pengguna hijabnya juga Si hijabernya, si merasa hijabnya berat gitu merasa ya? bukan merasa berat. Kadang-kadang yang bikin merasa berat itu mereka buat sendiri, emang jadi kerasa berat gitu loh. Kayak misalnya ya tadi itu perasaan-perasaan yang gue takutin gitu. Iya. Kayak misalnya, oh ilmu gue udah tinggi nih, gue harus jaga image atau segala macam. Yang sebenarnya Itu dibuat sendiri kan? iya itu dibuat Iya, sendiri sendiri. gitu loh. Nah aku tuh nggak mau kamu tuh pakai hijab dengan ngebawa beban itu gitu loh. Iya, Karena ini berpengaruh di gua kan, jadinya Iya. dia nggak kayak gue Ya, yang kenal dulu dulu. kenal Iya, lagi benar, gitu loh. benar, Gue nggak benar. mau dan gue yakin tujuannya hijab itu nggak seperti itu. Artinya seorang suami jadi asing kepada istrinya gitu loh. Iya. Gue pengen lu yang dulu gitu kayak ya cuman bedanya sekarang ya udah. Nah kalau masalah tingkat keimanan, tingkat keilmuan lu bertambah, itu mah urusan Allah bukan urusan lu gitu. Iya. Nggak usah lu yang ukur maksud gua. Iya, Biarin benar, aja Allah benar. yang judgement, Allah nilai yang lo. ukur Oh lah. iya lo kemarin Iya, oh, lo nilainya ada kemajuan 5, nih, oh gitu. sekarang lo udah 5,5, oh lo Iya. udah sekarang. Nah justru di Itu situ udah urusan menurut gua Allah, kehebatan orang gitu. berhijab. Iya. Ya sebenarnya Kalau kalau bisa melihat, kalau bisa menahan gitu ya, masalah nilainya nanti aja itu urusan Allah lah. Iya. itu tergantung Ini niat jalannya sih gitu. sebenarnya. Iya. Kalau niatnya biar dipandang orang lebih hebat, maka akan berat kan. Yes. Bener. Iya. Jadi Bener. kalau niatnya ya gue polos-polosan adanya begini doang nih Allah gitu Iya kan. kan ringan gitu kan. Makanya kayak. akhirnya setelah gue takut ngelihat lo, Ri, akhirnya gue merubah mindset bahwa ya niat gue nggak buat nyenengin buat gue, meyakinkan gitu. orang yang misal lo lebih duluan gitu ya berhijab. Terus gue pengen meyakinkan, Fen, gila gue udah selevel lo sama lo. Gak itu, Iya, iya, bukan benar, itu benar. poinnya. Dan apakah Ari seneng kamu takutin? Kan nggak seneng dia. Enggak, seneng. Kita Nah, malah. Justru gini uniknya di zaman itu pun gue juga ngerasa gitu. Jadi misalnya gini, waktu dia berhijab itu dia diserang banyak orang. Justru bukan orang yang belum berhijab, tapi orang yang udah ngaji duluan. Oke. Gitu. Lah berhijabnya begitu. Lah Iya. bentuk hijab kayak gitu Iya. kan. Dalam hati gue dia pakai kerudungnya gua ada menu udah jauh banget gitu. Iya, Udah. Nah, iya, tapi iya. kan apa namanya itu nggak ada orang yang tahu kan. Iya. Taunya gimana. Padahal Iya. kita juga sampai gue pernah nulis kan gitu. Jangan sampai jempol lu tuh apa namanya? Merubah niat orang baik jadi Iya, buruk. Yes. menunda orang jadi ingin berbuat baik kan, Exactly. begitu kan? Benar. Nah orang taunya kesannya kan gua gimana? Orang mungkin ada yang lihat lu juga gitu. Mesya sekarang jadi begini. Iya. Itu kan itu memang Persepsi ya. ini mah persepsi yang udah dibentuk brandingnya udah worldwide deh jatuhnya, Benar. Islamofobia atau apa gitu Yes. ngeliat orang berhijab atau orang berjenggot berhijab Iya. di tempat mall Iya. bawa tasnya ditinggal, bom gitu. Misalnya kayak gitu, Iya, sampai iya. kayak gitu. Iya. Orang kemudian apa namanya? Bercadar nih kok. Pokoknya udah mulai ngaji itu jadi kaku. Iya. Gitu kan Iya. image yang ada Ah, ah. gitu. Nah ketika lu pikir gua begitu, gua juga pikir dulu hal yang sama sebenarnya, karena gua dulu di posisi gua suka nyinyirin orang ngaji. Jadi ibaratnya pada saat lo jadi kayak berubah posisi ya? gue jadi kayak berubah posisi kan Iya, ibaratnya gue iya. dulu nggak nyinyir orang ngaji, sekarang gue di posisi itu. Padahal pada saat gue lagi begitu orang ada nyinyir sama gue pikir gue juga dulu di situ, Iya. gitu. Iya. Tapi maka itu gue rasa bahwa ya udah pasti ada yang salah. Iya. Ketika Iya. nggak ketemu ya, Iya. nggak ketemu Ah, ah. orang ngelihat cuma apa segala macem atau juga pernah lihat postingan gue yang ngegas apa gitu misalnya, orang langsung ngerasa kayak ini udah kenapa sih radikal apa gitu kan misalnya Iya, kayak gitu kan. iya. Termasuk dia bukan cuma orang lain, dia sampai ngomong apa hijrah lebay, ngomong gitu. Kan Coba- karena gue menghadapi dia yang sempet ngegas kan. Ah. Lo Yang- kan yang lebih intens Iya, dan lebih intim yang tahu ketemu kan, makanya terus tadi ya. Baby Gua bilang ngerti kan, sih pasti. gue pengen istri gue nggak berubah, nggak seseorang Beda, yang yang tiba-tiba stranger kok orang gitu. asing nih, gitu Iya. kan tiba-tiba kayak ngomong ayat-ayat apa segala Karena macam. dia kan signifikan. Iya, karena dia bang belajar. Tapi sebenarnya dia tuh juga sebenarnya nggak seitunya banget ya, nggak seperti Ya, orang itu- nggak padahal penggambaran itu. santai juga gitu. Iya. Gue belajar ngaji lagi dari awal. Iya benar. Gitu. Makanya sampai pada akhirnya kan waktu yang akhirnya membuat pandangan atau mindset gue terhadap orang-orang yang lebih dulu Setelah lu di istilahnya dalam belajar selalu gitu rasain ya. kan? Akhirnya gue ngeliat, gue kenal lo, gue kenal Ari gitu ya, gue ikutin siapa deh, you name it gitu ya, yang duluan berhijab, dan gue ngeliat proses belajarnya, dan gue ketemu secara personal, semua orang belajar kok Yes, ternyata betul. gitu loh, nggak ada yang Yang- satupun yang gue ngeliat mau Sirin kek, mau Zaskia kek, Zaskia Meka, mau siapapun yang gue ngerasa dulu image gue adalah
wah Kaku, kagak ya? nyambung gue mah Kayak sama bukan ini dia, kita nih, gitu kan. enggak lah gue beda dunia, aduh gue masih jauh, enggak lah gue nggak bakal enggak kok, ternyata mereka semua belajar sama kayak gue gitu loh. Jadi akhirnya itu yang pengen gue tuh tunjukin sama baby bahwa sayang kita sama-sama membuat tujuan hidup kita nih seiring. Gue nggak mau baby ketinggalan jauh atau ada yang duluan gitu ya, terus yang ini ngerangkak-ngerangkak gitu lah. Jadi gue pengennya pelan tapi baby masih bisa ngikutin karena mungkin speed gue udah misalnya let's say gue udah berapa kali hatam atau baby belum, baru mulai gitu ya kejauhan. Tapi buat gue selama dia mau dan kita punya tujuan yang sama membawa keluarga ini lebih baik ya, bukan jauh lebih baik sempurna atau muluk-muluk yang berlebihan ya, tapi gue cuma pengen gue bergantung, lo tetap imamnya, gue makmum. Gue mungkin lebih jago di baca Arab, baca Quran, tapi mungkin kamu lebih jago sejarah agama. Dia hafal semua sejarah agama dari mulai Nabi, mau tahun apa lo tanya dia tuh hafal. Jadi kalau ngedongengin anak gue tentang cerita-cerita Nabi, mau cerita tentang apapun dia lebih jago, lebih unggul dari gue. Kalau misalnya baca surat pendek juz amma, dia lebih banyak dari gue. Jadi kita sama-sama ngimbangin. Jadi menurut gue Saling melengkapi lah. perjalanan gue sama baby nggak ada beda kok. Cuma mungkin orang ngelihatnya, oh lo berhijab, laki lo mualaf ya. Karena memang mungkin secara appearance orang cuma ngelihat gue ini doang yang berhijab dan Kalau baby berhijab kayaknya gempar lagi sih sebenarnya. Gitu. Gempar lagi kalau emang baby. Jadi yang penting yang paling penting buat gue adalah yaitu lo nikmatin aja proses belajar ini sama pasangan lo. Ya. Karena kalau lo nggak menikmati itu dengan pasangan lo mau belajar sendiri tuh sedih loh. Iya. Ini kan perubahan lo bukan perubahan orang ya. Iya, lo kan berpartner itu dalam semua aspek, nggak cari duit doang, nggak besarin anak doang, tapi spiritual lo juga lo kan nikmat ya kalau soalnya gini punya nggak enak partner. gitu ya, nggak enak kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu yang sifatnya kayak berhijab salah satunya. Ini kan ya mudah-mudahan di mata Allah ini satu step yang sedikit naik gitu loh, ya mudah-mudahan gitu loh. Nah seandainya itu kalau di mata orang gitu ya, kayak misalnya Ari nih, waktu itu bini gue ketakutan lihat Ari gitu ya, terus kalau Ari tahu bini gue takut ngeliat dia, apakah enak Arinya? Pasti kan dia jadi nggak enak. Oh iya. Apa Ya, yang maksud salah gue nih, lu gitu jadi ya? ngerasa kayak Apa yang salah ya? waduh, enggak, jadi kayak ilmu gue kan belum segini, gue kan masih segini misalnya ya, tapi kayaknya orang lihatnya udah segini, itu nggak enak tuh. Kayak gue ngalamin banget itu kalau di musik aja, nggak usah di agama gitu ya. Gue lagi nyiptain lagu hits nih, tiba-tiba begitu gue suruh bikin lagu lagi, siapa yang ngejamin ini bakal sehits yang ini? Oh beban dong ya? Nah, iya bro, tapi nama gue sama besarnya gitu. Mau di karya yang ini, mau sama karya yang belum rilis, orang tetap kan berarti ekspektasinya menuntut nilainya tetap gitu loh. 100% pasti bagus. Kenapa? Lagunya Baby Romeo. Nah itu yang jadi beban. Nah, itu gue nggak mau karena gue sering ngalamin itu gitu ya ke bini gue nggak mau gitu loh. Kamu mengalami hal yang ini sifat yang baik banget, hal yang baik banget gitu loh, tapi jadi sesuatu hal yang berat banget, jadi terpaksa nanti. gitu. Nah, gue nggak mau gitu loh ngalamin gitu, jadi udah stay calm biasa aja gitu. Yang kita. penting pembuktiannya inget ya, bukan untuk manusia. Iya. Kamu bukan buat nyenengin orang-orang lain kagum sama kamu, enggak. Ini benar-benar Iya, pure. benar. Iya. Kamu sama Allah. Gitu. Ya jadi emang uniknya ya, semakin belajar tuh malah semakin kayak belum banyak yang kita tahu ya. Iya, benar-benar. Makin belajar makin nanti kita masih Aduh, bego, masih ya, cetek. masih bego, Iya, gitu. banget. Ya, tapi kan sekarang itu gue aja lagi gini. Gue lagi iseng nih kemarin. Dari puasa bulan kemarin gue bilang sama bini gue, sayang, puasa bulan kemarin nggak ada kayak. puasa tahun kemarin. Tahun kemarin. Sayang, aku malu deh. Kenapa? Lucu gitu loh. Gue kalau sholat itu nggak tahu artinya. Ngerti ya? Maksud gue sholat gue baca Latinnya aja gitu ya, maksudnya baca Arabnya aja. Tapi
tapi gue nggak tahu artinya gitu. Nah begitu gue baca artinya, semua itu doa yang gue ucapin setelah sholat. Jadi doa-doa dia. Jadi dia baru menyadari. Ngerti nggak maksud gue? Jadi lucu ya. Jadi gue berpuluh-puluh tahun gitu ya. Udah umur berapa Pak Udah sekarang hampir Pak? 50 gitu ya. Gue ngapain lagi? Gue ulang lagi gitu loh. Padahal Ulang di sini lagi dari udah nol. Udah ada ada di gitu loh. situ. Tapi di sini malah gue ngomongnya Udah itu kan gerakan gitu aja doang, pokoknya baca. bener kan yang penting gitu ucapannya gitu Arabnya bener gitu. Tapi gue nggak tahu artinya sebenarnya. Gue ucapin lagi, gue minta. Iya. Begitu gue ngomong dengan arti yang sama, tapi di belakang sholat karena titelnya berdoa, kesannya kayaknya ya Allah berilah aku petunjuk. Padahal yang gue ucapin tadi itu udah Iya, artinya udah banyak itu. doa Gitu. semua di situ. Nah maksud gue, oh iya juga ya sayang kayaknya. Nah, dia tuh itu gue lagi coba gali-gali lagi, yang ringan sih. Jadi ada perubahan apa sejak kalian mulai ada belajar di sehari-hari, ada perubahan apa nggak gitu? Apa lebih tenang, apa lebih santai? tenang dong Ri, gue tuh baru ngomong ya sama baby gini. Pandemi, lo ngerasain dampak nggak? Kalau kita berdua kedampak banget tuh, secara ekonomi ya. Kita tuh berdua terdampak gitu loh. Karena kita kan harus bayar cicilan, segala macam gitu kan. Kita ngerasain dampaknya. Tapi you know what? Pandemi, gue ngerasa tenang banget, nggak ada takutnya, Masya Allah ya. Hebat. Gue nggak pernah ngerasa kayak deg-degan. Sayang gimana nih cicilan apa segala macam. Tenang aja, udah. Kita mah tugasnya yang penting udah ngikutin aja, minta sama Allah, berusaha, udah siapin, tenang aja. Gue tuh udah sampai pada tahap itu. Jadi gue tuh udah nggak pernah ada kekhawatiran kayak, aduh bisa nggak ya nih bayar ini, aduh bisa nggak ya ini, nggak gue pikirin. Justru Sekarang malah- hidup malah gue, yang lebih sabar dia. hidup gue udah nggak punya pikiran itu. Jadi gue kadang-kadang kalau share sama sahabat-sahabat gue tuh, kalau lagi ngoceh-ngoceh, anjir gila ya pandemi ini, gila lu begini nggak bisnis lu gimana, gitu ya. Orang manusiawi gitu loh. Kita tuh dikasih ketakutan. Pandemi ini tuh ngajarin banyak hal banget kan buat kita. Banyak pelajaran Tapi banget. alhamdulillah gue tuh bilang sama baby, Beb, kok ternyata tenang ya ketika kita tuh pasrah bener-bener dalam arti yang sesungguhnya ya. Kita pasrah, kita yakin, emang kita imanin bahwa Allah itu udah ngatur kok hidup kita. Kita tuh nggak perlu kayak orang gila mikirin sesuatu yang kita sendiri nggak tahu skenario yang dibikin sama kita apa. Terus ngapain kita musing-musingin diri sendiri? Karena gue udah mengalami selalu, setiap gue ngerasa udah di ujung mentok, tahu-tahu datang pertolongan, gue ngerasa kayak ya gue udah punya kok backup gue gitu loh. Jadi gue nggak pernah. Maksudnya nggak pernah ya, lagi ada. Dan akan dicukupkan. Tapi gue nggak mau takabur ya. Iya. Jangan enggak. dipersepsikan ini jadi Bukan. takabur ya. Enggak, tapi Gue nggak mau ngerasa takabur. juga nggak sih, kan memang katanya kan rezeki itu memang udah diatur. Ketika kita ngejar segimana mungkin, kalau emang rezeki kita 5 misalnya, Iya. dapatnya 5. Iya. Mau kita kayak gimana, ternyata dapatnya 5 juga. Itu yang gue rasain ketika gue waktu itu mau berhijab. Kan kendalanya ada pekerjaan ya. Pekerjaan tuh Ini yang kayak ditanyain kan podcast. ya enggak, maksudnya Oh, sharing iya. kan, sharing. Relate. Sayang Relate sama gitu nih, ya. ya. Pekerjaan, ketakut banget kan kerjaan itu, karena kan pekerjaan ini kita bina, kita bangun itu kan dari lama banget, udah bertahun-tahun kita kerja di sini gitu kan. Kita pengen supaya orang kenal kita, supaya orang pakai kita terus, atau sebelum kita kan profesional gitu kan. Jadi kita ngejaga banget, jangan sampai begini, jangan sampai Sampai begitu turun gitu, gitu jangan sampai ya. turun, sampai apa. Dan salah satu hijab ini kan mungkin kalau dulu ada ketakutan buat aku gitu, ketakutan kayak aduh kalau gue berhijab berarti gue udah nggak bisa lagi kerja ini pekerjaan kesayangan gue atau segala macam. Ternyata tidak toh. Tapi ternyata Allah tuh Makin gila malahan. Makin Masya Allah, gila. makanya semenjak itulah aku kayak berpikir ya udahlah, kita mau ngoyo kayak apa, kadang tuh anak kita jarang ketemu. Dulu kan kita misalnya syuting ya, kita udah Senin sampai Sabtu kita di Jakarta, tapi kita syuting tiap hari keluar, weekend kita keluar kota lagi berdua pula, kita jarang banget ketemu sama anak-anak. Tapi ternyata rezeki itu tuh bukan cuma sekedar materi, tapi rezeki itu tuh waktu, semuanya itu. Jadi makanya kayak lebih tapi kan bisa. butuh waktu berapa puluh tahun untuk sampai itu ya, untuk sampai ya Itulah usia juga pelajaran yang ya, pelajaran. apa namanya akhirnya bikin kita jadi lebih berpikir wise lah. Dulu juga gak segera juga kita kan sama aja. Iyalah. Waduh,
Ini banyak banget ya sebenarnya bisa kita kulik ya. Cuma Iya. memang Seru karena banget waktu sih ya. ini. Ini banyak banget nih kayak tadi kan dunia. Ibaratnya Mesa bilang nih dunia nih ya nggak pasti, serba nggak pasti ya. Kalau mati itu pasti, tapi orang lebih banyak ngejar yang nggak pasti dibanding yang nggak pasti. Exactly. Lu nikah berapa tahun, Mur? 21. Dia juga Oh mau. termasuk muda sama. Iya. Sabina berapa tahun? Syabila Kan udah sekarang kelas 2. mau 17. Oh iya seumuran Gavin Cuma juga anak dong lu. berarti ya. Masih, jadi lagi di fase punya anak ABG nih berarti ya? Yes. Oh, perlu ngobrol kayaknya kita nanti. Yes. Tapi emang sempat kepikiran Dia situ? sempat kepengen, tapi menurut gue itu kayak random thoughts dia Iya, aja. Dia pengen nikah, cuma alasannya gue tanya kenapa sih kak pengen nikah. Bunda pengen tahu kenapa alasannya. Karena seru bun, aku bisa milih baju pengantin gitu random. Oh, Ya, abis masih nonton apa? inilah pas Habis nonton, iya dia habis nonton Wedding Planner. Oh. Kenapa dia pikiran nggak saya mau jadi IO gitu kayak? Ember, Oh, gue iya. bilang sama dia, kenapa gak jadi WO? Udah Iya, kenapa itu harus namanya nikah? WO, cita-cita lo bukan cita-cita lo Wih, kawin. iya. Cita-cita lo tuh namanya WO, Kak, gitu. Bukan harus kawin untuk lakuin itu semua. Iya. Aduh, ini sih seru banget sebenarnya masih pengen banyak lagi kita mau Seru tanya-tanya. banget. Tapi ya. nggak nyangka yang Oke. tapi mungkin ada Baby sama Mario, ada mungkin Mario. Mario. Baby sama Romeo. Baby sama Mesya. Baby sama Mario, Baby sama Romeo, Baby sama Mesya. Ini modelnya nih kayak MC Dia udah, Surabaya ya, itu loh. dia udah lama gak ngelawak. Dia udah lama gak Enggak ngelawak. MC Surabaya sayang. itu loh yang selanjutkan kami tampil ya gitu loh. Maksudnya kan selanjutnya Kenapa, kami sayang? tampilkan gitu kan. Udah ngantuk ya, udah ngantuk. Oh, ya udah, oke. Dia mau penutup, mau Udah salah ngomong kok gitu. Oke, sebagai penutup pesan apa buat temen? Pada di antara teman-teman kita yang nonton pasti dalam proses ini. proses belajar Iya. ya belajar apa ya mungkin kalau based on experience gue sih yang paling penting adalah jangan terlalu rumit. Ibaratnya gini loh, sebenarnya kalau buat gue berhijab itu semudah kayak lo ganti baju di fitting room. Sebenarnya. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Ketika lo udah berhijab kayak sekarang nih gue udah berhijab, gue bisa menyimpulkan bahwa berhijab tuh semudah lo ganti baju kostum lo di fitting room atau lo mau ganti kostum apapun itu semudah itu. Ini it's only about dalam tanda kutip ini appearance, tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu semua. Proses belajar lo, memperbaiki diri, memperbanyak ilmu dan lain sebagainya. Jadi kalau perkaranya masalahnya yang cuma dihadapin adalah hijab, tapi lo nggak pikirin sesudah ibaratnya gini deh, gue takut kawin, gue mau kawin besok. Kawinnya mah gampang, setelah kawin Ngejalanin ya? ngejalaninnya lo mau ngapain. ngapain. Nah gitu. Jadi kalau misalnya cuma berkutat di situ terus, berani nggak ya, gue mantep nggak ya, nggak akan maju-maju dan kita nggak pernah tahu umur. Ya, Jadi kalau misalnya ada sedikit aja setitik nih di pikiran kita, ada keinginan secuil aja walau sekecil biji zarah, ada kepikiran pengen berhijab atau pengen belajar atau menambah ilmu lagi untuk cowok gitu ya, berhijrah dan lain sebagainya, apapun itu jangan lama-lamain deh. Sama aja mungkin ibaratnya kayak kita mau berbuat baik atau mau sedekah, jangan ditunda-tunda ya. Lagu Bimbo dan Ramadan ya. Ah. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Nah, Oke, kayak gitulah ketahuan keren ya banget. umurnya. Jadi pertamain Orang kata ada salah satu ustadz ngomong sama gua, bagus deh, dia bilang gini, Mas Baby, Allah itu masukin hambanya ke surga itu terserah Allah mau hambanya yang mana. Jadi jangan kita tuh GR dengan penilaian kita sendiri. Karena kita udah Menilai sholatnya ibadah rajin, kita paling gitu ya bagus segala apa macam, semua. terus wah gua nih secara nilai atau secara step gua udah di atas rata-rata, Gua udah calon, pasti gua sorga. calon Belum nomor tentu surga. Allah milih dia. Iya. Kalau ternyata Allah milih yang biasa aja. Nah jadi Siapa tahu gara-gara kesombongannya dia jadi tertolak kan gitu. iya bisa jadi kan, kita nggak tahu, namanya manusia kan, ada kelebihan ada kekurangan. Oh gitu Tat. Jadi terserah Allah gitu. Ya terserah dia.
Dia mau milih si Fulan, Iya. si B, si C gitu ya. Cuma caranya kita mendapatkan rahmat Allah Nah, itu Ada. ada way to-nya. Iya. Apa? Ya kita deketin lah, kita ibadah, kita berbuat baik. Oh, oke. Tapi hak prerogatif Allah loh. Kalau nggak mau masukin orang yang ahli ibadah katanya. Oh, oke. Dia bilang. Enggak, artinya kalau menurut gua kalau ibadah bagi gua sih let it flow. Kita orang Islam, kita beriman kepada Allah dan kita percaya Nabi Muhammad junjungan kita, ya udah kita jalanin gitu. Iya, Selama sesuai itu gitu. nikmat buat kita ya, tanpa ada pamrih menurut gue sih sama aja kayak pernikahan. Pernikahan lu pikir ada pamrih? Bahwa di usia 37 tahun lu akan berharap istri lu lebih daripada dia di usia 24 tahun, kan nggak ada, semuanya dijalanin gitu. Iya. Itu kalau film tuh kayak film apa ya? Apa Pak? Film Yang apa? Al Pacino itu loh. Godfather. You are so beautiful soundtrack. Godfather, Bukan. Al Pacino itu siapa? Carlitos Way. Carlitos Yang Way. dia Emang meninggal. umurnya. Nggak nipu ya, nggak nipu. Itu Karli. keren. Heeh. Jadi begitu dia meninggal, ya ternyata ceritanya nih, ternyata sebelum dia pas dia sekarat tuh dia flashback gitu. Jadi apa namanya, ke masa lalunya semua, detail-detail kehidupan dia segala macam tuh kayak tape gitu loh. Kayak tape. Jadi apa Rewind namanya, lagi gitu. ke rewind gitu loh. Dan itu jelas gitu di mata dia semua yang dia lakuin gitu loh, semua yang itu. Jadi apa ya, gue fahamin adalah ternyata hidup itu begitu, lu perbanyak film-film lo Iya, kita Iya. kayak gitu loh, bikin film sampai ya. nanti Nanti, film ujung di endnya kayak apa kan kita Nanti nggak kita- tahu benar, gitu. benar. Nah pada saat di film itu diceritain kemungkinan pada saat lu nanti sakaratul maut itu di rewind lagi. Rewind, Jadi apa aja lu nih? sebelum ketemu sang khalik gitu ya, lu udah tahu film lu gitu loh, lu keinget lagi, oh ya gue orangnya begini, Oh nah iya, lu benar, kira-kira ya, lu malu begini, nggak? ya. Iya, Gitu. nah itu sama gue pikir gitu juga. Terus suatu saat nanti misalnya gue di akhirat, amalan yang mana yang bikin gue pantas masuk surga? Iya. Itu yang gue Iya, kepikiran. iya, Ya Al-Fatihah gue belum bener, sholat gue belum Iya. bener. Padahal amalan cara sholat dulu dah lah daripada gue mikirin orang. Iya, bener. Ibadah gue dulu lurusin, Iya. yang bener sama orang ya gitu lah. Setuju gua. Masuk. Aduh, keren banget nih obrolan kita. Daging kita ya. semua nih. Dari ngomongin romantisme sampai ke arah ini kita nggak pernah Iya, tahu. dari ya. bunga terakhir, dari koboi. dari Aduh. cowboy mas. Tapi kan karena hostnya sayang idola Waduh. kita ya. Bagi penutup bunga terakhir kali kita doa amal. Iya, dikit lah dikit. Nah, Tuh udah pada begitu suatu. apa mau nyanyi? Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Ini Mudah-mudahan gua bilang ya, mengingatkan itu masa-masa. nggak bisa di apa namanya harus suara bagus ya. Emang suaranya dari situnya gitu gitu. Itu khas. Jadi emang nggak bisa khasnya yang nggak gitu. bisa ditiru itunya gitu. Nada bisa disamain, itunya susah gitu. Keren. Aduh. Pak Baby, Bu Mester, Iya. terima kasih. Bang Sama-sama. Bambang, makasih ya Bambang. Mesti ketemu Ata nih ya, benang di rumah. Iya, Waduh. bareng-bareng ya. Lah ya. Aduh, terima kasih banget waktunya, ceritanya luar biasa. Mudah-mudahan ini banyak juga menginspirasi teman-teman semuanya ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini manfaat banget, bisa di-share juga ke teman-teman kalian juga Iya, ya. jangan lupa untuk subscribe. Kalian ada YouTube juga nggak sih? Ada cuma udah lama nggak bikin. Iya kan yang penting udah ada. Berapa nanti tahun? ya. Ada The Romeo. Oh, ada Romeo. Oh, sama kita pakai nama suami ya. Ada Iya, Romeo, iya. ada Untung. Ini Iya, cerita iya. Untung. Ya udah, kita juga pamit ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.